Murid Moven, ini adalah tugas terakhirmu. Kurangi omong kosong dan beritahu aku siapa yang akan aku bunuh. Pembunuh berdarah perampok iblis nomor 1. Kupu-kupu hujan. Jangan menunjukkan rasa kasihan. Setelah semuanya selesai, aku akan memberitahumu. Kakek Bau, keberadaan orang tuamu yang hilang. Sangat berisik. Selamat malam, Nona. Ginjal Naga. Siapa kamu? Tuan Kaisar. Sekarang kamu mengenalku, kenapa tidak segera pergi? Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Sudah jatuh ke tanganku, masih begitu angkuh. Saya sangat penasaran. Kenapa kamu hanya punya satu ginjal naga? Sudah dicungkil oleh orang lain. Orang sekuat kamu. Bagaimana bisa seseorang mencungkil satu ginjalmu? Jika mau bertindak, cepatlah. Kalau lambat, tidak akan ada kesempatan. Pembunuh darah memusnahkan seluruh keluargamu. Seharusnya aku sudah membunuhmu. Bagaimana? Apa kamu tidak sanggup melepaskan alat pelampiasan yang bagus ini? Kembali dan beritahu bosmu. 3 bulan dari sekarang, aku pasti akan membunuhnya. Bahasa Indonesia, Mariot. Selamat kepada Tuan Kaisar atas keberhasilan ujian. Merajai dunia ke-8. Lalu kakek Bau itu di mana? Tuan Kaisar. Guru Anda pergi berkeliling ke berbagai negara dengan 7 istri murid. Bepergian ke berbagai negara. Sebelum pergi, dia berkata. Apa yang dia katakan? Dia bilang aura pembunuh Anda terlalu kuat. Anda harus belajar menyembunyikan diri terlebih dahulu. Memasuki dunia fana untuk pemurnian diri. Agar bisa memberitahu Anda rahasia tahun itu. Kakek ini sangat jahat. Mengantarkan makanan ini lebih melelahkan daripada membunuh. Sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Bukankah ini rumah saya? Wow, cowok tampan yang baik. Siapa kamu? Apakah kamu datang untuk mengantarkan minuman untuk kami? Nama, cowok tampan. Mau minum bersama? Nama, cowok tampan. Mau minum bersama? Tidak mau minum. Ayo, tangan. 15-20-20. 53. Jujurlah, siapa kamu? Masuk diam-diam semalam. Apa yang kamu lakukan? Nenek-nenek, bagaimana kalian bisa berbalik dan tidak mengenali orang? Jangan cengar-cengir. Jawab pertanyaan dengan jujur. Kalian yang menarik saya masuk. Tidak mungkin. Apa kami terlihat seperti kekurangan pria? Tadi malam, kamu yang paling bersemangat. Kamu, langsung lapor polisi saja. Tidak perlu bersikap baik pada bajingan ini. Bukan, kalian masih mau berbicara dengan akal sehat? Ini rumah saya. Masih berani menipu kami. Saya benar-benar belum pernah melihat orang yang seberani ini. Atau saya tunjukkan sertifikat rumah kepada kalian? Tidak perlu. Apapun yang ingin dikatakan, langsung saja kepada pengawas. Jangan, gunung es kecil. Tidak bisa hanya karena penampilan yang menarik. Jadi tidak berbicara dengan akal sehat? Kalian ini, benar-benar salah paham tentang adik saya ini. Kakak Zi, beberapa tahun telah berlalu. Kenapa kamu masih seperti ini? Jika kamu terus seperti ini, kapan kamu bisa menemukan pacar? Zimo, apa yang terjadi? Xiao Fen, dia adalah adik angkat saya. Dia tidak salah. Rumah ini adalah warisan dari orang tuanya. Lalu mengapa ketiga wanita itu ada di rumah saya? Saya lihat rumah ini sangat besar. Lagi pula, tidak ada salahnya menganggur. Ditambah lagi takut kamu tidak menemukan pasangan. Jadi saya mengiklankan informasi sewa di internet. Mereka semua adalah penyewa kamu. Kalian ya, nanti harus saling akur. Dia hanya seorang penjahat. Seandainya saya tahu seperti ini, saya tidak akan setuju kamu tinggal di sini. Benar. Kami tidak akan setuju. Tinggal dengan pria asing. Saya belum merasa muak dengan kalian bertiga. Terutama dia. Tidur tidak beraturan. Kaki kecilmu mau ditaruh di mana? Kamu. Wah, buruk. Saya akan terlambat kerja. Astaga, sudah jam 9:30. Saya berharap kamu melupakan semua yang terjadi semalam. Jangan sebutkan kepada siapapun. Berhati-hatilah. Kakak Zi. Kamu bilang ini tidak menambah masalah bagi saya. Murid, dulu saya menjodohkan kamu. Konten ujian dunia fana kamu, yaitu menyembunyikan identitas. Pergi melindungi tunanganmu. Suan King. Pria tua yang menjijikan ini.
Janji terakhir kali. Ini lagi memberi saya tugas. Apalagi tunangan. Pasti dia seorang yang jelek. Bukankah ini gadis dingin yang tadi? Bagaimana? Apakah kamu yakin tidak ingin melakukan tugas ini? Siapa bilang tidak jadi? Xuan King adalah istriku. Melindungi istri adalah hal yang seharusnya. Sekarang, apakah seharusnya aku menyalahkan kakak yang bertindak sembarangan? Tidak disalahkan. Kakak yang baik. Cepat beritahu aku di mana istri yang baik bekerja. Grup Huan Yu. Hati-hati. Halo, cantik. Saya mencari seseorang. Permisi, Tuan, Anda mencari siapa? Mencari istriku, Xuan King. Aduh. Tuan, silakan pulang. CEO Sukami tidak akan menemui Anda. Silakan segera tinggalkan perusahaan. Jika tidak, saya akan memanggil satpam untuk mengusir Anda. Perusahaan istriku. Aku tidak bisa tinggal lagi. Aduh, sayang, bagaimana kamu tahu aku datang? Bukan, kamu maksudnya apa? Sudah dibilang, semalam hanya sebuah kecelakaan. Masih seperti plester lengket. Menempel padaku. Apakah aku perlu menekankan sekali lagi? Bagaimana mungkin secepat ini? Mengganggu istriku. Katakan, kamu ingin mati seperti apa? Nah. Kamu tidak akan berpikir bahwa kami dari Shadow Society tidak punya backup, kan? Tidak ada apa-apa. Nona besar, kapan kamu akan berhenti memeluk? Lepaskan saya. Jangan bergerak. Pengacau, kamu lakukan apa? Berani tidak menghormati nona saya, ya? Mencari mati. Cepat berhenti. Berhenti sekarang. Ketua, saya ingin memberitahumu. Itu anak tadi. Apa kamu berhak untuk bicara di sini? Mundur. Ayah, dia istrinya. Pengacau ini. Dia ingin merusak saya. Wan King, jangan bertindak sembarangan. Tuanmu adalah tunanganmu. Dia diundang khusus oleh saya. Melindungi kamu dari dekat. Tunangan. Apa dia layak untuk itu? Gunung es kecil. Tadi saya yang menyelamatkanmu. Setiap hal ada tempatnya. Saya tidak akan membiarkan seorang pengacau dekat dalam jarak 5 meter dari saya. Jangan bilang begitu, sayang. Tadi malam, kita hampir saja kontak sangat dekat. Sekarang kamu berpura-pura sopan. Oh, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, saya akan merobek mulutmu. Kalian berdua sudah saling mengenal. Itu sangat baik. Nyonya Su. Kamu tidak salah kan? Anak ini mengganggu Wan King. Penuh dengan kata-kata kotor. Tidak ada sedikit pun aura orang hebat. Akulah tunangan Wan King. Kau, brengsek. Pembunuhan dan penyelamatan oleh pahlawan. Semua ini kau atur sendiri, kan? Tujuannya adalah dengan cara yang sangat tidak bermoral. Mendekati Wan King. Jangan bicara sembarangan. Guru Tuan Mo Fen adalah teman dekatku. Aku percaya pada karakternya. Tapi, ayah, dia memiliki niat buruk padaku. Apa kau pikir aku orang seperti itu? Bukankah kau bukan? Aku sudah sering menemui orang seperti kau. Jangan berpikir dengan berbohong sedikit saja. Dapat menipu ayahku. Lalu bisa memiliki niat buruk terhadapku. Aku kasih tahu kau. Kita bukan dari dunia yang sama. Sakit jiwa. Ayah, lihat ini. Ini adalah bukti bahwa dia telah menggangguku. Ini adalah bom elektronik mikro. Xuan King. Tadi bukan aku. Sekarang sudah mati. Aku telah salah menuduhmu. Hah, sayang, kita tidak perlu begitu formal. Cium aku sekali saja, aku akan memaafkanmu. Jangan harap. Wan King, jangan tidak sopan. Cepatlah minta maaf kepada Emermo. Mo Fen, Wan King telah dimanjakan olehku. Mohon pengertian lebih. Kalian generasi muda, seharusnya lebih sering berkomunikasi. Memupuk perasaan, kan? Kekayaanku mencapai ratusan miliaran. Dengan keluarga Su kalian sepadan. Jika keluarga Yao tidak menyetujui pernikahan ini, ya sudah. Menggunakan sampah ini untuk mempermalukan saya. Apa artinya, No? Saya tidak hanya menghina kamu. Saya juga akan memukulmu. Kita tunggu saja, nak. Menganiaya orang Yao. Aku akan membuatmu merasa lebih buruk dari kematian. Kamu sudah melihat situasinya, kan? Hanya karena grup Huan Yu kami mengembangkan obat baru yang sangat efektif. Mendapatkan kecemburuan dan serangan di tingkat internasional. Terus-menerus diserang oleh pembunuh. Sayang, obat ini adalah hasil karyamu, kan?
Tidak terlihat? Kamu orang dengan IQ tinggi. Kamu juga tahu bahwa kita tidak hidup di dunia yang sama. Jika kamu hanya bisa menggunakan kekerasan dengan kekuatan, sama sekali tidak layak untukku. WNKNG, jangan bersikap tidak sopan. Segera terima Moven untuk bekerja. Wakil Presiden perusahaan. Bukan. Dia berhak apa untuk itu? Ingat tahun-tahun itu. Saya pernah mengelola dana triliunan. Dengan mudah menghancurkan Wall Street. Siapa yang tidak bisa berbicara besar? Saya tanya, apa gelar pendidikanmu? Apakah kamu memiliki sertifikat CFA? Apa ini omong kosong? Saya bahkan tidak pernah bersekolah. Ayah, lihat dia. Menurut saya, Moven yang paling cocok. Tidak bisa. Perusahaan ini penuh dengan orang-orang yang kembali dari luar negeri. Siapa yang akan percaya dia bisa jadi wakil presiden? Dia paling-paling hanya bisa jadi wakil kepala Departemen Keamanan. Si kecil S. Saya akan melapor ke Departemen Keamanan sekarang juga. Jangan pikirkan saya ya. Moven, aku akan membunuhmu. Moven, aku akan membunuhmu. Ah, istri ini memang cantik. Tapi, dia punya temper yang terlalu meledak-ledak. Jalan pelatihan di masa depan. Tugas yang berat dan jalan yang panjang. Wah, ini film besar. Perusahaan masih bisa melihat ini. Itu kamu. Tidak ada terjemahan, mungkin kesalahan ketik. Tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Tidak heran semalam begitu gila. Bukan aku. Bagus, ayo nikmati bersama. Sampah masyarakat, bajingan. Nona, kamu terlalu keras kali ini. Aku tidak bermaksud. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin tidak ada yang terjadi? Ini sudah kamu rusak. Lalu, bagaimana? Ngomong-ngomong, itu juga tidak sulit. Kalau begitu aku. Tidak bisa. Ini adalah hal yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan. Meng Yan, kita juga bisa menjadi pasangan. Jangan berlebihan. Kita baru bertemu hari pertama. Aku tidak percaya kamu menyukaiku. Apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Jika boleh dikatakan, kamu jatuh cinta pada pandangan pertama kepada kakak Wan King. Itu aku percaya. Mengenai aku, mahasiswi biasa dan tidak istimewa. Apa yang menarik untuk disukai? Bajingan. Kalau lihat lagi, matamu akan aku cabut. Jangan bercanda. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Apa sih? Jelas-jelas kamu yang terlalu cabul. Aku tidak bisa menahan diri sejenak. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak peduliku, aku akan bilang pada CEO Su. Jangan berbicara sembarangan. Komputerkulah tidak tahu telah mengklik apa. Terkena virus. Tidak bisa dimatikan apapun caranya. Segera bantu saya. Mengenai kamu yang satu ini. Lagi pula kamu juga tidak punya pacar sekarang. Lalu, nanti saja kita bicarakan. Kamu tidak boleh menipuku. Kalau tidak, tidak mungkin. Lagi pula, aku sudah tinggal di rumahmu. Bisa lari dari biksu. Tapi tidak bisa lari dari kuil. Kamu harus berjanji. Aku akan bantu kamu. Meng Yan, soal dana yang dibicarakan terakhir kali. Kalian melihat apa? Sayang, dengarkan aku menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Kamu yang memaksanya untuk menonton, kan? Betul, betul. CEO Su. Dia itu cuma seorang penjahat. Kamu. Moven. Aku hanya memberi kesempatan karena ayahmu. Sampai diizinkan masuk ke grup ini. Tidak melapor ke divisi keamanan. Lari ke sini untuk Meng Yan. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini. Aku sangat kecewa padamu. Kalian harus berbicara dengan logika, ya. Chen Meng Yan sendiri yang menontonnya. Aku sedang membantunya untuk mematikannya, ya. Apakah kamu pikir aku akan percaya pada kata-kata orang seperti kamu? Meng Yan baru semester 4. Dia masih seorang gadis yang polos. Bagaimana dia bisa melihat barang-barang seperti ini? Betul, betul, betul. Chen Meng Yan, kamu telah menjual aku, ya. Percaya atau tidak, aku bisa memukulmu sekarang juga. Cukup, Moven. Kau menuduh Meng Yan, itu sudah cukup. Masih berani memukulnya di depanku? Aku difitnah. Kamu tidak difitnah. Kamu benar-benar orang jahat. Tadinya aku merasa kata-kataku terlalu keras. Tidak kusangka kamu adalah orang yang rendah. Sangat menjengkelkan. Guru, apa jenis istri yang kau carikan untukku? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan ikut pergi ke bagian keamanan untuk melapor. Itu sudah cukup, kan? Tunggu, aku akan ikut pergi. Selamat, Lord Shura, atas peningkatanmu ke tingkat dewa. Tak terkalahkan di seluruh dunia. Selamat, Lord Shura, atas pengintipanmu ke tingkat dewa. Mulai sekarang, kekuatan kegelapan barat akan sepenuhnya merangkak di kakimu. Lord Shura, aku, yang jatuh dari langit, akan mengabdikan kesetiaan kami. Kata-kata sanjungan. Aku sudah bosan mendengarnya. Pemimpin dunia kegelapan. Hanya bisa ada satu. Katakan padaku. Keberadaan Kaisar. Kaisar. Orang dari kerajaan naga itu. Sudah menghilang selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak layak menjadi raja kegelapan kita. Selama dia belum mati. Hatiku tidak tenang. Tuan Shura. Kaisar diduga muncul di kerajaan naga. Apa informasi yang kamu peroleh? Orangku dibunuh di keluarga Su. Metode ini mirip dengan Kaisar itu. Dia adalah Swan Queen yang mengembangkan obat baru. Saya sedang mau mencarinya. Menarik. Kirim orang untuk menyelidiki. Hamba siap menjalankan perintah.
Semua yang dibahas dalam rapat terakhir harus kalian perhatikan. Ah, CEO Su, kenapa Anda masih datang sendiri? Tidak masalah. Saya juga kebetulan lewat. Menteri Wang, ini Mo Fen. Mulai hari ini dia akan bekerja di departemen kalian. Mo Fen, bukan? Selamat datang di departemen kami. Menteri Wang, apakah Anda baik-baik saja? Tidak ada masalah. Baiklah. Mo Fen, mulai hari ini, kamu ikut dengan Menteri Wang untuk mengenal lingkungan perusahaan. Baik, istriku, hati-hati di jalan. Hei, kakak. Anak ini menggoda Suzong. Mo Fen, malam ini, Suzong akan bertemu dengan Pang Zong dari Lianhua Real Estate untuk membicarakan bisnis. Karena kamu adalah orang yang diperkenalkan oleh Suzong, maka keamanan dirinya malam ini akan dijamin olehmu, ya. Baiklah. Tapi sebelum itu, Menteri Wang, bisakah kamu memberitahu saya, departemen mana di perusahaan kita yang memiliki banyak wanita cantik? Saya akan berjaga untuk mereka. Suzong memberi kamu gaji. Apa gaji itu untuk menggoda wanita? Ini demi keamanan rekan perempuan di perusahaan. Memikirkan keamanan, ya. Kami di Departemen Keamanan akan melindungi keamanan perusahaan. Maka saya ingin bertanya, Menteri, Departemen Keamanan Huanyu Group, pekerjaan keamanan perusahaan, bagaimana kalian mengaturnya? Mengapa Suzong mengalami penyerangan di tempat umum? Saya rasa, Departemen Keamanan adalah sekelompok orang yang tidak berguna, kan? Siapa yang kamu sebut tidak berguna? Siapa yang marah? Saya sebut, Mo Fen, Departemen Keamanan Huanyu Group. Kamu sebagai pendatang baru, begitu datang ke kantor langsung membuat masalah. Sepertinya sebagai menteri ini, sangat perlu untuk memberikan aturan padamu. Mau berkelahi? Jujur saja, belum punya kualifikasi untuk memaksa saya bertindak. Saya mati, mencari mati. Kakak, balas dong. Saya kecolongan. Ayo lagi. Kakak, lanjutkan. Wanita ini memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kakak Zimo, kenapa kau datang? Kau pergi tergesa-gesa di pagi hari sampai lupa membawa barang. Saya datang untuk mengantarkan ini. Semua orang keluar. Cantik, ini hanya salah paham. Bolehkah kita saling kenal? Menggertak adikku dan masih ingin merayuku. Pergi. Kakak Mo, ini untuk apa? Bahkan mengusir orang-orang. Belakangan ini, daya tahanmu meningkat. Apakah semakin sering? Iya. Tadi malam dihadapkan pada 3 wanita cantik. Tidak bisa mengendalikan diri. Xiao Fan, saya bawa obat untuk menekan daya tahanmu. Ada juga barang baik seperti ini. Cepat tunjukkan padaku. Saya. Kakak, jangan bergurau padaku. Lihat perilakumu itu. Aku tidak akan memakanmu. Nah. Bukan aku tidak mau. Tapi guru tuaku itu terlalu aneh. Aku takut dia akan memburuku ke seluruh dunia. HMPH. Penakut. Sekarang aku sudah memiliki tunangan. Aku harus bertanggung jawab padanya. HMPH. Lihat perilakumu itu. Baru setengah hari saja sudah terpesona oleh Wan King. Kakak masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Baik-baiklah membina hubungan dengan Wan King. Segera selesaikan tugasmu. HMPH. Tunggu sampai aku menyelesaikan tugas. Yang pertama akan kukalahkan adalah kamu. Kakakku, sifatmu sungguh baik. Tidak ada satupun yang kembali. Lelucon. Aku pemimpin sebesar ini. Tidak mungkin bersaing dengan wanita. Anak ini memang agak aneh. Dia bahkan mengenal wanita cantik yang ahli. Aku sudah memeriksa. Wanita itu adalah teman Direktur Su. Sangat menjengkelkan. Kamu bilang anak ini tampak biasa saja. Bagaimana bisa mendapatkan perhatian wanita cantik seperti itu? Hanya mengandalkan wanita. Kemampuan dirinya pasti tidak seberapa. Bos Pang dari Lianhua Real Estate. Bukan orang yang mudah ditaklukkan. Selama kita memanfaatkan tangan mereka. HMPH. Betul. Malam ini biarkan dia melihat. Bos Pang. Suan King sudah datang. Kelinci putih datang menghampiri. Malam ini setelah aku makan daging, aku akan memberi kalian juga sedikit sup. Bos Pang sangat berjiwa besar. Aku akan menemui mereka. Tunggu. Inilah cara kalian Lianhua Real Estate. Apakah ini cara menyambut tamu? Menghalangiku. Kalian tidak ingin membahas bisnis hari ini, bukan? Membahas bisnis. Su, Anda boleh. Dan Anda, keluar dan berdiri. Sayang, sudah membawa cukup uang. Ada apa? Berikan dia biaya medis. Saya ingin memukul seseorang hari ini. Ingin memukul saya. Apakah kamu berani? Mo Fen, saya datang untuk membahas bisnis. Baiklah, turunlah. Su, Anda. Senang melihat Anda. Kita semua adalah pebisnis. Saya akan langsung ke intinya. Saya sudah membeli tanah di daerah SMI. Saya mohon, Bos Pang. Jangan sampai terus-menerus seperti ini.
Mencari seseorang untuk merusak. Kamu juga tahu. Lingkungan di sekitar SMI cukup rumit. Ada beberapa geng dan tempat berkumpul di sana. Saya khawatir orang-orang kalian tidak berpengalaman. Biarlah kami yang melakukannya. Pang Zong, bagaimana kamu berani memastikan? Saya tidak memiliki kemampuan itu? Saya Huan Yu. Su Zong, jangan bilang kami meremehkan kalian. Dengan anggota keamanan kalian yang begitu lemah. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan kami. Haha, sepertinya. Kalian memiliki kesalahpahaman tentang kekuatan Departemen Keamanan Huan Yu. Ada beberapa kesalahpahaman. Lebih baik begini. Hari ini kita adakan pertandingan. Jika kalian menang, kalian keluar dari tanah di World Trade. Bagaimana? Jika kalian kalah, maka tanah ini akan menjadi milik kami, Lianhua Real Estate. Baik, itu sudah disepakati. Mo Fen, apa yang kamu lakukan? Mo Fen, kamu gila. Ini adalah kesempatan apa kamu berani berbicara? Apakah kamu tahu berapa nilai tanah itu? Jika kalah, kamu tidak akan mampu membayarnya seumur hidup. Su Zong, perjanjian ini adalah yang diusulkan oleh orang-orang kalian. Sekarang ingin membatalkan perjanjian? Apakah masih ada reputasi Huan Yu kalian? Sayang. Lagi pula hari ini tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak melakukan apa-apa juga sama saja. Lebih baik, biarkan saya membantu Anda membersihkan hama kecil ini. Anak muda, jangan merasa bangga. Nanti saya akan memberitahu Anda. Bagaimana cara menulis kata, mati? Ayo pergi. Mari kita tentukan pemenang. Perkenalkan sedikit. Ini adalah ketua tim keamanan perusahaan kami. Dawei, biarkan dia menguji. Departemen Keamanan Su CEO kita. Untuk orang seperti ini, biarkan saya yang menangani. Itu sedikit menghina saya. Maaf, Su CEO. Saya lupa memberitahu Anda. Dawei adalah juara nasional dalam pertandingan pertarungan. Satu pukulan bisa menembus tengkorak gajah. Jika takut, lebih baik serahkan tanahnya secepatnya. Agar tidak menyebabkan kematian. Cukup ini. Saya bisa mengalahkan 10 orang hanya dengan satu tangan. Cukup, Mo Fen. Jangan berbicara besar. Apa yang dimaksud dengan berbicara besar? Ini sudah cukup rendah hati menurut saya. Jika saya berbicara jujur, 100 orang juga bukan masalah. Cukup, Menteri Wang. Jika Departemen Keamanan bisa memenangkan pertaruhan ini, saya akan memberimu 10 juta. 10 juta. Menteri Wang, saya bukan yang bilang kepada Anda. Anda lebih baik mundur sedikit. Jika tidak, mungkin benar-benar akan kehilangan nyawa. Anak muda, mengakui kalah. Tadi kamu berlaga hebat, di mana itu? Xiao, coba kamu uji kekuatan si Dawa ini. Saya nama yang kalah dari bawahannya. Saya tidak perlu tahu. Hahaha, bagus sekali. Sifatmu terlalu buruk. Memang dari awal sudah kurang kuat. Sampai-sampai marah hanya karena satu kalimat. Bisa tidak kamu tutup mulutmu? Sudah tidak ada yang bisa dimainkan. Bisa tidak kamu berharap perusahaan ini baik-baik saja? Hanya berkata jujur saja. CEO Su, bagaimana? Kita masih bertarung? Menteri Wang, seberapa yakin kamu? 50%. Diperkirakan. Bahkan tidak setengah pun. Jangan goyangkan semangat pasukan lagi. Jika tidak, kamu tidak perlu kembali ke kantor. Cium aku sekali. Malam ini, aku akan bantu selesaikan masalah ini. Bajingan, ini sudah saat apa? Kamu masih punya pikiran untuk menggoda CEO Su? Mereka sudah mulai berkonflik internal. CEO Su, apakah kamu mendengarnya? Bahkan bawahanku yang ini juga mengaku kalah. Menurutku, mungkin lebih baik kalau kamu yang melakukannya. Mohon aku keluar dari persaingan lahan. Hahaha. Menteri Wang, apakah kamu punya solusi? CEO Su, berikan saya 10 juta. Sekarang harus memukul ke kartu saya. 10 juta. Baik. Istri, kamu bilang kamu akan menciumku. Jadi 10 juta ini bisa dihemat, kan? Diamlah. 10 juta sudah masuk. Baik, Su Zong. Saya akan berjuang. Menteri Wang, kaki kirinya lambat. Pukulan kanan kurang kuat. Dia akan menyerang sisi kiri. Segera minggir. Diam kau. Menteri Wang, Suan King, kamu kalah. Aku memberimu jalan hidup. Kenakan ini. Kita masih bisa membahas hal tentang perdagangan dunia. Berani menyentuh wanitaku, kau ingin mati dengan cara bagaimana? Berani memukul Pang Zong. Dewa besar bunuh dia. Anak ini bagaimana bisa menyerang? Juara pertarungan. Ini tingkat taman kanak-kanak? Bagaimana mungkin? Dewa besar di ring tinju tak tertandingi. Atau coba rasakan sendiri. Aku akan membunuhmu. Kenapa kekuatannya begitu menakutkan? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu sebenarnya siapa? Saya adalah seorang petugas keamanan. Dari Departemen Keamanan Huan Yu. Ingat? Kamu, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Anggap saja inisialku. Ayo kita pergi. Tuan Pang, apakah kamu ingin melarikan diri setelah kalah dalam pertaruhan? Tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, kamu di Lianhua Real Estate. Tidak boleh menyentuh sepetak tanah di World Trade Center.
Saya tanda tangan. Benarkah? Atau kamu masih ingin wajahmu berhubungan dekat dengan lumpur? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tidak. Tidak tahu. Menghina wanita saya. Inilah nasibmu. Malam ini aku berterima kasih padamu. Dari pihak grup, tidak perlu khawatir tentang World Trade Center lagi. Tidak akan ada masalah lagi. Tidak perlu berterima kasih kepada istriku. Kamu masih berutang 2 ciuman padaku. Jangan terlalu tamak. Aku bisa memberimu 10 juta sebagai imbalan. Tapi jika ingin mengambil keuntungan dariku, tidak ada jalan. Maka lain kali, jangan harap aku akan turun tangan. Biaya tampilku di luar negeri sangat mahal. Apa yang kamu lakukan di luar negeri? Bekerja di bidang apa? Biasanya hanya membersihkan sampah. Kadang-kadang mengambil pekerjaan sambilan. Juga harus merawat seorang kakek. Sepertinya hidupmu di luar negeri tidak menyenangkan. Sekarang kamu sudah kembali. Kerja dengan baik di perusahaan saja. Aku tidak akan mengabaikanmu. Aku, Tuan Kecil, adalah Raja ke-8 yang megah. Menganggap hidupku tidak terlalu baik. Sekarang semuanya sangat kompetitif di dalam negeri. Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Dengan kemampuanmu itu, di perusahaan, kamu akan segera menonjol. Aku adalah Raja ke-8 yang megah. Apa perlu aku mendapatkan persetujuanmu? Aku bisa mengatur kamu untuk menjadi wakil menteri. Tapi bahkan begitu, jarak antara identitas dan kedudukan kita masih seperti jurang yang dalam. Sayang, menurutmu tentang kedudukan? Jangan bicara sembarangan. Hati-hati, aku bisa membuatmu diam. Ayo, aku antar kamu pulang. Nanti aku akan mengaturkan mobil untukmu. Aku masih harus lembur di kantor. Sampah. Setiap tahun aku menghabiskan puluhan juta di Lianhua. Apa gunanya kalian? Yo, tenangkan dirimu. Ini bukan kesalahan kami. Itu adalah Mo Fan. Sangat aneh. Anak ini bahkan bisa mengalahkan Raja Tinju Nasional. Kita sebaiknya tidak mengganggu dia. Jika Raja Tinju tidak bisa, aku akan memanggil Longman untuk bertindak. Saya tidak percaya dia bisa mengalahkan 100 orang. Kakak Yunsi, apakah menurutmu sepatu ini bagus? Lumayan bagus. Jika mengganti dengan stocking hitam, maka itu sempurna. Kapan kamu kembali? Pervert. Jangan menatap seperti itu. Aduh, saya tahu saya sangat menarik. Tapi tidak perlu terburu-buru seperti ini. Menggoda dan mengelus. Jangan mengeluarkan komentar sinis. Kaki sudah terpelintir. Mo Fan, kamu melakukan apa? Saya tidak pernah membiarkan seseorang menyentuhnya. Saya bantu kamu memperbaikinya, agar cepat sembuh. Jangan, lepaskan saya. Mo Fan, bagaimana kamu bisa memanfaatkan orang seperti ini? Lihat alien. Aduh, sudah. Ayo turun dan jalan-jalan. Sungguh-sungguh sudah sembuh. Bagaimana kamu melakukannya? Di atas mengobati cacat otak, di bawah mengobati koma. Tangan terampil mengembalikan kesehatan, obat langsung menyembuhkan penyakit. Itu adalah tentang saya. Seandainya bukan karena jarum emas saya tertinggal di luar negeri tidak terbawa pulang. Bahkan jika sudah mati, saya akan menghidupkannya. Sangat bagus. Segera bantu kakak Yunsi lihat. Apakah bicara tentang keterbelakangan atau ketidaksuburan? Seandainya bukan karena Zimo, malam ini saya akan mengakhiri sewa. Masih mengaku sebagai dokter ajaib? Pengobatan Tiongkok mengutamakan observasi, mendengar, bertanya, dan pemeriksaan. Apa kamu melihat kakak Yunsi? Apa ada masalah? Kedinginan dalam tubuh dan aliran darah di rahim tidak lancar. Itu maksudnya apa? Apakah kamu ingin aku mengatakannya secara gamblang? Nyeri menstruasi, kan? Iya. Kakak Yunsi sudah mengalami masalah ini lebih dari 10 tahun. Sudah mencoba berbagai obat tapi tidak ada efek. Setiap bulan harus menderita parah. Sudahlah, aku tahu tubuhku sendiri. Sudah ke rumah sakit, tetapi tidak ada solusi. Orang lain pasti tidak bisa membantu. Tapi jika sampai pada saya, Dr. Mo, itu akan sangat mudah. Mo Fan, apa ada solusi? Sebenarnya ada solusi. Namun, metode ini. Metode apa? Pijat, perlu melepas pakaian. Kamu nakal, aku tidak mau. Kakakku, kamu sekarang, cukup asing. Tadi malam, jangan sembarangan bicara. Saat itu kita semua sudah mabuk. Biasanya tidak seperti itu. Lagi pula, caranya. Saya sudah memberitahu kalian. Apakah kalian ingin saya periksa sendiri? Hei, Xiao Fan, datang ke sini sebentar. Kakak Zimo, saya punya sesuatu untukmu. Baiklah. Sedangkan saya, sebentar lagi ada urusan keluar. Kakakku, jika kamu bisa menerima, kamu bisa rendam jahe dalam air. Mandi dulu. Atasi dingin dulu. Tunggu saya kembali untuk memijatmu. Meng Yan, saya rasa dia seharusnya tidak akan berbuat apa-apa padaku. Lagi pula dia juga belajar kedokteran. Seharusnya tidak berpikiran aneh tentang tubuh pasien. Tidak akan berpikir yang aneh kan? Apa yang kau lakukan padanya? Begitu hebat? Bukan. Itu karena saya tidak sengaja menginjak. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah.
maka saya akan biarkan dia mencoba. Jika tidak berhasil, saya juga akan menginjaknya sekali. Itu Kak Yunsi. Kita berdua pergi mandi dulu. Kak Momo, kenapa kau begitu terburu-buru memanggilku? Pemimpin pembunuh berdarah, Asura, sudah keluar. Yang mulia Asura, 3.000 kekuatan di dunia ke-8 telah berkumpul. Bagus sekali. Baru-baru ini, keluarga Su sangat mencolok di internasional. Beberapa oligarki itu sudah tidak senang. Pergi selesaikan mereka. Yang mulia Asura, bagaimana jika Caesar juga ada? Kalau begitu, tangkap dia sekaligus. Caesar, gurumu, sudah tidak ada di dunia ini. Apa yang kau miliki untuk melawan saya? Asura mengumpulkan kekuatan. Sedang dalam perjalanan menuju negeri naga. Dia datang mencarimu. Sangat tepat waktu. Agar saya tidak perlu mencarinya. Dia sudah mencapai alam dewa. Beruntung kau masih bisa tersenyum. Kekuatan alam dewa. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh negara menengah seorang diri. Bahkan dewa perang tidak bisa menghadapinya. Hebat. Xiao Fan, jangan anggap remeh. Kau harus merasakan sedikit rasa krisis. Baiklah, meskipun kamu sekuat apapun. Bagaimanapun juga, kamu belum mencapai alam dewa. Saya ini. Hobi utama saya adalah wanita cantik. Hobi kedua saya adalah membunuh para ahli dewa yang disebut itu. Hanya seorang yang kalah di tangan Asura. Sudahlah, aku tidak bisa berdebat denganmu. Ayahku khawatir akan keselamatanmu. Mengirimkan barang-barang ini untukmu. Semoga kamu tidak membutuhkannya. Cincin pembunuh dewa. Jarum emas besar. Perintah dari legiun malaikat. Kakek tua ini. Bagaimana dia bisa rela memberikan harta ini padaku? Sekarang kamu menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ingin membalas dendam untuk orang tuamu. Kamu harus benar-benar menyelesaikan pemurnian batin di dunia fana. Secepatnya memasuki alam dewa. Baiklah, telingaku hampir mendengar benjolan. Aye. Sudah, aku pergi dulu ya. Di rumah masih ada 2 wanita cantik. Menunggu untuk aku manjakan. Aduh Yun 11, kakak perempuan. Kita lupa membawa pakaian yang sudah dicuci. Astaga, terlalu asik bermain. Kalau begitu, saya yang akan ambil. Tunggu sebentar. Bagaimana jika Moven itu? Bagaimana jika dia tiba-tiba kembali? Seharusnya dia tidak akan kembali begitu cepat, kan? Tidak apa-apa, saya yang akan ambil. Ah, saya tidak melihat apa-apa. Jangan keluar. Pervert. Saya tidak sengaja. Siapa yang tahu kalian begitu bebas di rumah? Kamu bahkan merasa tertekan. Kita berdua perawan sunti. Sudah kamu lihat semua. Kita belum mengatakan apa-apa. Astaga, saya tunjukkan. Sudahlah, kamu sebaiknya cepat. Berikan saya itu. Pijat saja. Iya. Moven, kamu harus menebus kesalahan. Jika tidak bisa menyembuhkan penyakit Yun 11, saya akan minta Swan King memecatmu. Kalau begitu, kau pergi saja. Kenapa? Apakah kamu ingin mengalihkan perhatian saya? Berniat buruk terhadap Yun 11. Ketika saya memberi perawatan, sangat tidak suka ada orang mengganggu di samping. Terutama dengan ocehanmu yang tiada henti. Sangat mempengaruhi pengobatanku. Yun 11. Yunro, aku menunggu di luar pintu. Jika dia berani berniat buruk terhadapmu, aku akan membuatnya menjadi seorang yang mandul. Berbaring telentang dengan lutut ditekuk. Meskipun istriku cantik, namun soal tubuh, Gu Jiejia lebih menggairahkan. Astaga, ginjal naga. Hei, kamu mau apa? Selesai, salah masuk perangkap. Dia masih minum obat. Perlukah aku memanggil Meng Yan? Tidak ada masalah. Cuaca panas, agak memanas. Bagaimana perasaanmu? Tanganmu sangat baik. Itu karena kamu terkena kedinginan, menyebabkan aliran darah terganggu. Maka suhu di bagian tubuh ini harus lebih rendah daripada bagian lain. Sangat nyaman. Sekarang aku menggunakan suhu telapak tanganku untuk mengalirkan energi ke dalam tubuhmu. Dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengeluarkan dingin. Tubuh harus hangat agar merasa nyaman. Apa yang terjadi padaku? Tidak bisa, aku harus bersikap sedikit lebih menahan diri. Tidak bisa, sudah tidak kuat lagi. Kakakku, selama proses pengobatan, jangan sekali-kali menahan napas. Sepertinya sudah cukup.
Tapi saya bisa memijat lebih lama untuk sementara. Apakah perlu untuk memperkuat efeknya? Jangan berhenti. Astaga. Kakak Kim 11 tidak akan jatuh dengan cepat, kan? Saya merasa sudah tidak bisa menahan lagi. Dalam kondisi seperti ini, gairah seksual saya sudah muncul lagi. Moven, kau hewan. Moven, kau sedang melakukan apa? Bukan seperti yang kau pikirkan. Saya kembali. Saya akan berjuang sekuat tenaga denganmu. Kami tidak melakukan apa-apa. Moven. Saya benar-benar tidak berbohong padamu. Kakakku juga ada. Pergi dari sini. Malam ini, kau tidur di luar. Bukan. Ini rumah saya. Gadis-gadis ini memang kejam. Dompetku juga diambil. Mereka benar-benar ingin membuat saya tidur di jalan. Bertahan seadanya untuk 1 malam. Aduh, apa ini? Membuatku terkejut. Hanya seorang pengemis biasa. Saya bilang padamu, ya. Berdasarkan informasi, Suan King tinggal di dalam. Tuan Lucifer sudah mengeluarkan perintah mati. Hanya diperbolehkan sukses, tidak diperbolehkan gagal. HMPH. Hanya seorang wanita biasa saja. Kami dari dunia kegelapan barat yang turun tangan. Apakah masih ada yang tidak bisa mengalahkannya? Ayo pergi. Dunia kegelapan barat. Asura juga ikut campur. Kita terjebak, cepat mundur. Apa aku membiarkan kalian pergi? Keluar sini, sudah aman. Tak disangka, para pembunuh ini begitu kejam. Untungnya kau tadi menelepon mengingatkanku. Hei sayang, ada yang mau membunuhmu. Aku tidak berbohong padamu. Pikirkan, siapa yang baru-baru ini mengganggu siapa? Kau keluar dulu saja. Gambar berikutnya mungkin sedikit berdarah. Baiklah, berhati-hatilah. Sudah, jangan pura-pura mati. Jika masih pura-pura mati, aku akan membuatmu benar-benar menjadi mayat. Kakak, jangan berpura-pura. Saudaraku, kami yang tidak mengenal orang bijak. Kami tidak akan mengganggunya lagi, biarkan kami pergi. Apakah kau mengira ini rumahmu? Ingin datang, datang, ingin pergi, pergi. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Anda ingin bagaimana? Karena kalian berdua tidak ingin berbicara. Maka pergi saja ke neraka. Anda tidak akan. Mengira saya benar-benar bodoh, kan? Mari biarkan kamu menembak. Sekarang bisa bicara, kan? Siapa yang mengirim kalian? Bunuh saja saya. Saya lihat kamu punya beberapa kaki yang bisa digunakan. Kami di sini karena Tuhan Lucifer yang membawa kami. Lucifer. Ternyata orang ini. Apakah kamu tahu Tuhan Lucifer? Apakah kamu juga sebenarnya orang dari dunia kegelapan barat? Tinggalkan satu nyawa seperti anjing. Kembali dan sampaikan kepada Lucifer. Jika dia berani menginjak 1 langkah di negara naga, saya akan menghancurkan organisasi terkutuknya. Bahkan jika kamu bisa mengalahkan kami, itu tetap tidak mungkin. Merupakan lawan Tuhan Lucifer. Apalagi dengan banyak ahli yang mengawasi. Organisasi terkutuk. Lihat ini. Apakah ini? Jari pemicu pembunuh. Ternyata Anda adalah Tuhan Caesar. Kami pantas mendapatkan hukuman mati. Tidak tahu kalau Kaisar Caesar juga berada di negara naga. Ingat kata-kataku. Pergi sana. Ya. Cepat. Saya perintahkan kalian untuk pergi dari sini. Baik. Ah, bukan. Lalu 2 pembunuh itu sudah pergi. Lalu mengapa kamu masih di sini? Suan King, aku baru saja menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa mencabutnya. Aduh, baiklah, sekarang pergi. Aku bisa tidur di taman, kan? Kamu tidur di kamarmu saja. Gadis itu Chen Meng Yan sangat luar biasa. Dia tidak hanya mengunci pintu, dia juga mengunci jendela. Kamu tidur di kamarku saja. Serius. Apa yang kamu pikirkan? Aku membiarkanmu tidur di lantai. Kamu, apa kamu kedinginan? Tidak, tidak dingin. Oh.
Dia tidak mungkin ingin aku tidur di tempat tidur, kan? Sudah kukatakan, jangan banyak bicara. Hal yang begitu jelas saja tidak bisa kamu dengar. Wow, Mo Fan, apakah semua ini kamu buat? Bagaimana? Tinggal bersamaku tidak merugikan, kan? Tidak mengira. Ternyata kamu punya keahlian ini. Keahlianmu lumayan baik. Hari ini tidak perlu pergi ke kantor. Kamu jadi koki di rumah saja. Gajinya tetap dibayarkan. Aduh, tolong, sayang. Kamu harus mengerti situasinya. Aku yang pemilik rumah. Kamu adalah penyewa, baiklah. Aku hanya tidak ingin dipaksa menikah oleh ayahku. Baru saja pindah tinggal. Tidak menyangka tunanganku ternyata kamu. Memang jodoh yang buruk, tidak bisa menghindar. Terimalah saja. Tidak mungkin. Pria Swan King adalah milikku. Haruslah seorang pria yang tegar dan tangguh. Dia harus lebih baik dari aku. Cukup untuk melindungiku. Kamu sih, 2 hari ini sudah lumayan baik. Namun, masih jauh dari apa yang aku inginkan. Masih cukup merepotkan. Selalu. Jika kamu tidak ingin Mo Fan, maka aku akan ambil hakmu untuk sehari. Yun 11. Apa maksudmu? Aduh, penyakitku masih butuh beberapa sesi perawatan. Mo Fan, ayo kita naik ke atas. Tidak bisa. Mo Fan harus jadi milikku hari ini. Astaga. Astaga. Tadi malam mereka berdua di kamar. Sebenarnya apa yang terjadi? CEO Su, bukankah kamu paling benci Mo Fan? Yun 11. Maksudku, adalah Mo Fan masih ada tugas untuk keluar hari ini. Malam ini terserah kamu mau senang-senang bagaimana. Mau memanfaatkan dia sampai jam berapa, ya silakan saja. Aku ini kan bukan barang. Dengan dasar apa kalian bisa seenaknya melemparku? Mo Fan, kau kan sudah berjanji kepada ayahku. Harus selalu melindungi keselamatanku. Kemarin ada kejadian itu. Aku butuh kamu menjaga di perusahaan. Tidak bisa. Dia harus tinggal hari ini untuk menemaniku. Tidak bisa. Dia harus ikut aku kembali ke perusahaan. Dia harus menemaniku. Tidak bisa. Meng Yan. Kau bilang dia seharusnya menemani siapa? Benar. Meng Yan, tolong pikirkan. Sepatu dan pakaianmu biasanya. Semuanya aku pinjamkan padamu. Meng Yan, gajimu kan aku yang berikan. Bolehkah aku mengemukakan pendapatku? Tidak bisa. Aku rasa. Siang hari, Wan King, kakak. Malam hari, Yun 11, kakak. Ini masih bisa diterima. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang aku lakukan? Ah, Mo Fan, kau datang ke sini untuk apa? Bukankah kau seharusnya pergi ke bagian keamanan? Bagian keamanan itu sangat membosankan. Sekumpulan pria kasar. Aku datang untuk minta bantuanmu. Tolong apa? Kau lupa? Kemarin. Kau yang bertanggung jawab, ya. Tidak bisa. Sekarang kau adalah milik Swan King dan Yun 11. Aku tidak bisa memilikinya. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka berdua. Lagi pula, itu semua inisiatifmu. Aku belum menagihmu. Jadi kemarin aku di sana berdiri. Kau yang sendiri mengulurkan tangan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kau akan mengganti rugi aku? Seharusnya kemarin aku pukul kau hingga mati. Kalian semua sangat santai, kan? Sudah lama tidak melihat sosok. Hanya datang ke sini untuk mengganggu Meng Yan. Swan King, tidak ada. Kami sedang melihat masalah rantai modal perusahaan. Oh, jadi, katakan apa masalahnya? Perusahaan kita terlalu banyak utang macet. Jika terus begini, tentu saja akan berujung pada masalah besar. Itu benar. Dari mana kau tahu? Dokumen itu sudah tertulis. Huge dari Meng Longhui. Memang berutang kepada perusahaan 300 juta. Karena kau sangat santai. Yuk, ambil kembali saja. Kalau tidak, perjanjian kita dibatalkan. Sayang, kamu ini. Sungguh terlalu pandai memerintah orang, ya. Kamu ini memanfaatkan kesempatan, ya. Saya bukan sedang berdiskusi denganmu. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini, tidak bisa melakukannya dengan baik, saya benar-benar meragukan. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melindungiku? Taktik provokasi, ya. Saya pribadi memang terpengaruh oleh ini. Tugas ini akan saya ambil. Bagus sekali. Aku memberimu waktu 7 hari. Jika tidak bisa melakukannya, kamu harus pergi dari villa ini. Tidak perlu 7 hari. 7 jam. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Apa sebenarnya kelompok Meng Longhui ini? Kamu akan menderita. Kelompok Meng Longhui ini tidak bisa dianggap remeh. Kabarnya didirikan oleh seorang anggota senior yang kejam. Ini adalah organisasi terbesar di Jincheng. Utang ini, kami telah menuntut selama 2 tahun tapi belum mendapatkannya kembali. Apakah aku ini mudah ditaklukkan? Kelompok kecil Meng Longhui mengambil utang dengan mudah. Jangan banyak bicara. Saya rasa, Swan King hanya marah sesaat. Dia pasti tidak akan membiarkanmu menagih utang. Sebentar lagi, aku akan menemui Swan King untuk meminta tolong. Aduh, biarkan saja ini berlalu begitu saja. Astaga, kamu mau kemana? Mencari utang. Bodoh sekali orang ini. Jika sampai membuat saudara harimau marah, nyawa bisa melayang. Saudara harimau, dengar-dengar Swan King mengirim orang hari ini, mencari Anda untuk menagih utang. Saya dengar kamu terus mengejarnya. Bagaimana bisa begitu? Dia menyuruhmu datang untuk menjadi juru bicara.
Saya tidak peduli ingin membayar atau tidak. Bukan kamu yang bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan. Tidak ada. Saudara harimau. Maksud saya adalah mengajarkanmu pelajaran yang keras. Orang-orang dari Huan Yu Group yang datang menagih utang. Saya Yo. Pasti akan ada imbalan besar. Hahaha. Baiklah. Oke. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kesenangan saudara harimau. Kamu datang untuk apa? Saya khawatir kamu akan bodoh dan mempertaruhkan nyawa. Kalian siapa? Kami adalah karyawan Huan Yu Group. Mengenai sisa pembayaran proyek sebelumnya, kami ingin berbicara dengan saudara harimau. Menagih utang. Mencari kami di Jincheng untuk menagih utang. Apa kamu gila? Cepat pergi. Lihat, saya bilang ini tidak bisa, kan? Kalau begitu, kamu datang saja. Baiklah. Kalian berdua belum pergi. Ingin mencari mati ya? Sudah lihat kan? Kalau mau menagih utang, harus ada cara menagih yang tepat. Sudah, kita cepat lari. Begitu Huge keluar, kita semua pasti mati. Mau pergi kemana? Uang kita belum didapat kembali. Apakah kamu sudah bosan hidup? Nah, kamu berani menginjak pintu dan melukai saudaraku? Apakah kamu sudah bosan hidup? Teman, kita semua adalah mobil yang jalan di jalanan, kapal yang berlayar di sungai. Tidak peduli kamu dari jalur mana. Berani merusak tempatku. Pasti, kamu juga bukan orang tak dikenal. Petugas keamanan dari Departemen Keamanan Huan Yu Group. Mo Feng. Hei. Nah, apa yang kamu inginkan dariku? Huge. Kami memang dari Huan Yu Group. Kami datang untuk berbicara dengan Anda tentang sisa pembayaran proyek ini. Saya tidak pernah membayar utang. Panggilkan orang untukku. Pria ini. Dia. Wanita ini. Mo Feng, ini bagaimana? Sepertinya mereka tidak ingin membayar utang. Sudah jam berapa ini? Kamu masih memikirkan tentang pembayaran? Nah, reinkarnasi di kehidupan berikutnya. Perhatikan baik-baik. Saudara harimau. Apakah ini anak yang membuat keributan? Sekarang juga. Nah, beri. Ingin selamat? Haha. Saya sekarang memberi kamu kesempatan. Hehe. Masukkan paket ini ke dalam minuman. Beri minum wanita kamu. Kamu bisa pergi. Begitu saja membiarkannya. Apa, saudara harimau? Hatimu begitu baik. Ini bukan dia. HMPH. Masih tunggu apa? Mo Feng, kamu. Ini. Tadi tidak berpura-pura? Sekarang malah memberi wanita sendiri. Saudara harimau adalah saudara dari bos Meng Long Hui. Apa yang dia katakan? Anak ini berani tidak mendengarkan? Wanita ini juga luar biasa. Nanti saudara harimau. Bisakah saya juga? Betul. Begitu saja. Beri dia minum. Kamu bisa selamat. Hahaha. Gelas minuman ini disiapkan untukmu. Saya juga memberi kamu kesempatan. Minumlah. Nanti saya akan memukulmu. Bisa memberi kamu nyawa seperti anjing. Sombong. Berani tidak menghormati saudara harimau. Mencari mati. Apakah kamu diizinkan berbicara? Nah, saya akan memberi kamu kesempatan terakhir lagi. Biarkan dia minum segelas ini. Kalau tidak, meskipun kamu sekuat apapun, 2 tangan tidak bisa melawan 4 tangan. Saya tidak percaya. Kamu bisa mengalahkan saya di luar sana. 20 lebih saudara. Hanya segini orangnya. Kamu, apakah kamu masih manusia? Sepertinya hari ini kamu harus minum segelas ini. Kamu harus meminumnya. Saya adalah orang dari Meng Long Hui. Jika kamu berani menyerang saya, itu berarti menentang seluruh Meng Long Hui. Seluruh grup kalian harus mengorbankan 1 orang untukmu. Kamu. Apa sih Meng Long Hui itu? Yang tidak bisa saya hadapi. Jika kamu berani menentang kami di Meng Long Hui, saya katakan padamu, orang terakhir yang menantang kami, Meng Long Hui, rumput di kuburannya sudah setinggi 3 kaki. Mo Feng, dia akan menelepon untuk meminta bantuan. Menelepon untuk meminta bantuan. Dia akan menelepon untuk meminta bantuan. Menelepon untuk meminta bantuan. Biarkan dia memanggil. Uang kami belum kembali. Pas untuk meminta uangnya dari bosnya. Ai. Beri saya 10 hari lagi. Pasti akan masuk. Kecil harimau. Ada apa? Hei kakak. Saya dipukuli di Meng Long Hui. Menarik, ya. Sudah bertahun-tahun ini.
Tidak ada yang berani memukul seperti ini. Saya adalah orang dari Menglong Hui. Suruh mereka berlutut menunggu saya. Kalau tidak, saya akan membunuh seluruh keluarganya. Pergi. Kakak saya bilang. Suruh kamu berlutut dan menunggu dia datang. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika tidak, saya akan membunuh seluruh keluargamu. Apa? Peng Jinlong. Apakah kamu mengenalnya? Selesai, selesai. Kali ini kita telah membuat masalah besar. Kakaknya adalah pemimpin Menglong Hui, Peng Jinlong. Su Zong juga tidak bisa dianggap remeh. Tidak masalah. Saya percaya dia pasti orang yang bisa diajak bicara. Saya tidak keberatan mengajarinya bagaimana berbicara dengan baik. Kakak saya sudah datang. Kamu anak kecil, tunggu untuk mati. Kakak saya akan segera tiba. Xiao Hu, siapa yang membuat masalah di wilayah saya? Cuma dia. Cuma anak ini. Dia tidak hanya datang meminta uang perlindungan. Dia juga melukai saudara kami. Cuma dia. Tuan Menglong. Bukan seperti ini. Kami hanya datang untuk mengambil sisa pembayaran. Teman saya yang menyerang. Itu juga karena Huge yang memulai terlebih dahulu. Hentikan, hentikan, hentikan. Saya tidak peduli siapa yang benar atau salah. Di sini, saya katakan kamu salah. Jadi kamu memang salah. Karena sudah salah. Harus membayar harga. Satu orang satu lengan. Kakak tetap kakak. Bekerja itu harus tegas. Peng Jinlong, ya. Saya memberikan waktu 2 menit. Pahami situasi di sini. Dan juga biarkan dia meminta maaf dan membayar kembali. Minta maaf. Iya. Minta maaf dengan sujud. Sujud harus terdengar. 3 lantai atas dan bawah harus mendengarnya. Meng Yan, bagaimana pendapatmu? Aku mohon padamu. Bisakah kamu tidak berkata terlalu banyak? Anak ini. Bermain-main di sini tidak ada gunanya. Tidak berguna. Di Jin Cheng. Belum ada yang berani mengancam saya, Peng Jinlong, seperti ini. Kalian masih punya 1 menit waktu. Hubungi nomor ini kembali. Kakak, jangan sampai kamu ditipu anak ini. Saya ingin anak ini mengerti apa yang terjadi. Begitulah. Halo, saya Yudi. Kakak, ada apa denganmu? Iya, ini nomor pribadi Tuan Yudi. Tuan Yudi, pencuri si pembunuh pertama. Ini bagaimana mungkin? Peng Jinlong, bagaimana kamu tahu nomor pribadi saya? Seorang pemuda memberikannya padaku. Oh, itu dia. Ini orang tidak berperasaan. Sepertinya, kalian sudah menghubungi via telepon. Permisi, apakah kamu kenal dengan Tuhan Hudi? Tidak akrab. Aku bilangkan, dia itu hanya anak baper. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuhan Hudi? Dia itu orang tua kita, loh. Seorang tokoh yang tidak bisa kita capai. Memang tidak akrab. Boleh tahu siapa namamu? Tadi kan sudah diucapkan. Saya Mo Feng, seorang security. Guan Yu Group. Saya yang menjaganya. Mengerti? Mengerti. Itu karena mulut saya yang sembrono. Itu karena saya tidak mengendalikan anak buah dengan baik. Telah menyinggung Anda. Tenang saja. Saya akan memberikan penjelasan kepada Anda segera. Dia itu bukannya hanya seorang security? Ayo sini. Kakak, ampuni saya, ampuni saya. Ketok. Ketok dengan keras. Kakak, ampuni saya. Ketok. Mo Feng, apakah ini terlalu berlebihan? Ketukan. Ketukan. Sejak dia menaruh niat pada dirimu. Sekarang hasilnya sudah ditentukan. Maling ini kadang terlihat cukup tampan. Saya tidak akan berani lagi lain kali, Moye. Sudah cukup. Saya datang ke sini untuk menagih hutang. Kalian dari Menglong Hui berhutang 300 juta kepada Huan Yu Group. Saatnya untuk mengembalikannya, kan? Kembali. Tentu saja akan mengembalikannya. Apakah ada yang ingin diperintahkan? Tidak ada lagi. Ayo pergi. Terima kasih, Moye. Bangunlah. Ayo ambil uang untuk Mo Fen. Segera pergi. Kakak. Istri, jika berani bersuara sembarangan lagi, saya akan mencabut lidahmu. Saya tidak bersuara sembarangan. Su Lautou sudah memverifikasi hubungan kita. Saya adalah tunangan resmi kamu. Mo Feng, saya tidak menyangka kamu sejahat ini. Jika tidak bisa dilakukan,
lalu pergi mengadukan kepada ayahku. Apa maksudnya? Saya baru saja dari Meng Longhui. Untuk mendapatkan kembali 300 juta. Cukup. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan kembali. Lalu mengapa harus mencari bantuan darinya? Biarkan saya menarik kembali perintah itu. Kamu tidak bisa semena-mena hanya karena kamu tampan. Jangan mengganggu terus-menerus tanpa alasan. Kalau begitu, lihat dulu ceknya. Tidak usah. Ayahku sudah menghukumku. Dia bahkan menyuruhku untuk membawamu makan. Minta maaf. Ayo masuk mobil. Tidak mau. Saya mau tidak menerima makanan yang dijatuhkan. Tidak mau juga harus pergi. Masuk mobil. Karena kamu tidak percaya padaku. Apa gunanya pergi jika demikian? Lagi pula, malam ini, saya ingin makan bersama Meng Yan. Tidak. Mo Fen, lebih baik kamu makan bersama Su. Jika ada kesalahpahaman, kalian juga sebaiknya menyelesaikannya. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kesabaranku terbatas. Apa kamu pikir aku ingin bicara denganmu? Meng Yan sayang, malam ini ingin makan apa? Selesai. Terjadi masalah besar. Su marah. Selain itu, siapa yang mengizinkanmu memanggilku sayang? Saya hanya membuatnya marah. Siapa yang mau melihat wajah masam ini? Mo Fen, tolong ampunilah saya. Kenapa kalian berdua perlu melibatkan saya dalam pertengkaran ini? Minggu depan pergi ke kantor. Saya akan dipecat oleh Su. Bukankah kalian sahabat baik? Su sangat benci jika orang lain menyentuh barang-barangnya. Apalagi merebut pria. Jangan bercanda. Apakah dia menganggap saya pria? Dia tidak suka saya dan saya juga tidak ingin peduli padanya. Su hanya sedikit hipokrit. Kalau dia benar-benar membenci, dia tidak akan datang mencarimu. Kalian wanita memang terlalu sulit dipahami. Tidak membahas itu lagi. Ayo saya bawa kamu makan besar. Mo Fen, kita mungkin datang ke tempat yang salah. Ini adalah restoran bintang 7 Michelin. Hanya melayani 3 grup terkemuka di Jincheng. Dan 5 organisasi besar. Mereka tidak akan melayani. Tenang saja. Jadilah sayangku. Ini adalah standar. Setelah makan, kembali dan pamer kepada Su. Membuatnya sangat iri. Oh, Liu Xiao. Lihat deh. Bukankah ini Chen Mengyan? Oh, Chen Mengyan. Bukankah kamu baru saja magang? Restoran mahal ini. Bisa kamu bayar? Siapa orang ini? Berbicara dengan nada aneh. Datang dari dunia bawah. Ya. Dia adalah Liang Meier. Yang itu bernama Liu Sikai. Kami adalah teman sekelas di universitas. Di sekolah, kami tidak akur. Mari kita hindari saja. Tidak segitu juga lah, Chen Mengyan. Sudah teman lama. Hari ini saya ulang tahun. Saya menyewa tempatnya. Tolong bawalah kami makan bersama. Memberi kamu muka. Kamu itu siapa? Sih? Kamu berani? Berteriak di depan Liu Xiao kami. Siapa ini? Perawan Sunti milik Chen Mengyan. Lihat apa yang kamu pakai. Aduh, pakaianmu saja tidak lebih mahal dari 1 tali sepatu saya. Liu Sikai, jangan keterlaluan. Bukankah ini cuma makan malam? Saya janji padamu. Lalu kamu, sampah kecil. Menemani Mengyan. Cek. Cuma mau numpang makan saya, kan? Tunggu saja bagaimana saya bermain denganmu. Sangat senang. Semua orang bisa datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini, makan dan minum sepuasnya. Saya yang bayar. Perkenalkan sedikit, ya. Ini adalah, oh, bagaimanapun juga, punya Chen Mengyan. Bukan. Pengikut. Hehe. Mau mati-matian datang, tidak ada cara. Semua harap maklum. Liu Sikai, jangan suka bully orang. Dia bernama Mo Fen. Dia bukan siapa-siapa. Liu Xiao, ini kamu tidak adil, ya. Kita sebagai teman sekelas jarang berkumpul seperti ini. Kamu mengajak pengemis ini masuk dan bersama kami. Bukankah itu memalukan? Iya, Liu Xiao. Identitasmu hari ini. Tapi sekarang berbeda dengan dulu. Informasimu sangat cepat, ya. Apa yang terjadi, Liu Xiao? Ada kabar baik, kenapa disembunyikan? Aduh, tidak ada yang besar. Hanya saja aku sudah membuat kesepakatan dengan Suesa. Aku mengenal para tua di dalam negeri. Tua itu melihat tulangku yang ringan dan aneh. Harusnya mengangkatku sebagai murid tertutup. Jadi, Suesa itu adalah organisasi bawah tanah nomor 1 di dunia. Kekuatan tidak perlu dikatakan lagi. Masih menguasai keuangan global. Pengiriman, arteri energi. Nah, bagaimana? Seandainya tidak ada sesuatu di dalam negeri. Penguasa ke-8. Suesa tidak berani bertindak sembarangan. Jika tidak, ini sudah menyapu dunia lebih awal. Itu Liu Xiao. Nanti, kamu di Jincheng. Tidak akan berjalan dengan lancar. Hahaha. Astaga. Sudah dibilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nanti di Jincheng. Asalkan ada yang mencari masalah padamu. Nama Bao Benxiao. Menjamin kamu baik-baik saja. Bagus, bukan? Selamat Liu Xiao. Selamat. Astaga. Liu Xiao, kamu sangat tampan. Kapan kamu mengajakku bertemu dengan Elder Suesa? Tidak masalah. Nanti kalau ada waktu, aku akan membawamu bertemu. Sekarang, bahkan kaki Suesa yang bau pun ada yang dipuja. Hanya sekelompok orang yang kalah. Suatu hari kalau aku tidak senang,
Akan aku bunuh semua. Berani membicarakan Suesha di depan Liu Xiao. Anak ini sudah bosan hidup. Benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Diperkirakan anak ini bahkan tidak tahu apa itu Suesha. Tidak tahu. Berani ngomong di sini. Bocah. Mencari mati ya. Nama besar pembunuh berdarah tidak bisa kau nodaikan. Orang biasa memang tak bisa ditantang. Ini lebih dapat diterima. Cepat minta maaf kepada saya. Saya belum selesai bicara. Maksud saya adalah, sebagai Raja Kegelapan yang kalian sebut, meskipun memotong kepala pencipta pembunuh berdarah Asura, dijadikan pot malam, dia pun tidak berani berkata satu kata pun. Hahaha. Kalian mendengar tidak? Dia hanya seorang bodoh. Hahaha. Hei, bocah. Kau baru keluar dari rumah sakit jiwa ya? Apakah aku perlu menghubungi dokter yang merawatmu? Sudah. Jangan berdebat dengan seorang pengemis. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Bukankah kita bicara tentang makan? Makanan ini juga tidak cukup. Pelayan, menu. Makan. Kau seperti reinkarnasi kelaparan. Bukan. Belum pernah melihat restoran bintang 7 Michelin-nya. Saya katakan padamu, manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya. Aduh, seandainya bukan karena mengikuti saya hari ini, kamu bahkan tidak bisa membeli sebutir kacang tanah ini. Kamu tidak mampu membelinya. Tahu tidak? Siapa bilang saya tidak mampu? Pelayan, bawa semua hidangan di menu untuk saya. Oh ya, bahan makanan harus yang terbaik di dunia. Dan juga, panggil koki yang terbaik. Anggaran tidak terbatas. Tuan, apakah yang Anda katakan itu benar? Iya, benar. Cincin sang kaisar. Bagaimana dia bisa memilikinya? Apa mungkin itu teman Tuan Caesar? Saya harus berperilaku baik. Baik, Tuan. Silakan tunggu sebentar. Chen Mengyan, siapa saja yang kamu bawa ini? Cepat, bawa dia kembali ke rumah sakit jiwa. Jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Payah. Apakah kamu masih peduli dengan harga dirimu? Mengandalkan kemurahan hati Liu Xiao untuk mentraktir. Kamu berani menaikkan harga makanan di sini? Benar-benar orang miskin. Mofen, sedang apa kamu? Hidangan dingin termurah di sini saja harganya 1.000. Oh ya, itu. Tadi ada yang bilang saya tidak mampu membeli kacang tanah. Tolong bawa 10 porsi untuk saya. Pelayan, berikan saya makanan yang paling sering saya pesan. Paket istimewa. Ada lagi. Ingat makanan yang dipesan oleh bocah ini ya. Nanti biarkan dia membayar sendiri. Pangeran Liu, maafkan saya untuk berbicara terus terang. Paket istimewa yang Anda pesan hanya dapat memenuhi standar minimum pengeluaran restoran kami. Dan makanan yang dipesan oleh tuan ini, baik dari segi jumlah maupun standar, sudah jauh melebihi makanan yang Anda pesan. Apa maksudmu? Maksudnya, jika kalian mau terpisah, silakan pindah ke ruang biasa di sebelah. Ulangi sekali lagi. Jujur saja, makanan yang Anda pesan tidak layak untuk duduk bersama tuan ini. Apa maksudmu? Saya tidak sebagus ini. Bisa memesan makanan? Ya. Saya ingin sama seperti dia. Saya ingin yang sama dengannya. Tidak, saya akan membayar 10 kali lipat. Sajikan makanan terbaik untuk saya. Baiklah. Bocah. Saya sudah memesan begitu banyak makanan. Aku sudah memesan begitu banyak makanan. Tidak relevan. Lalu kamu, bisa bayar. Ini belum seberapa. Mendengar kabar tentang restoran ini. Ada beberapa botol Mao Tai Handi yang langka. Ayo kita pergi. Haha. Kamu tahu Mao Tai mereka juga? Jangan kira Mao Tai ini. Ini hanya barang umum seharga ribuan yuan. Ini adalah milik pemilik restoran ini. Diambil dari lelang. Raja Mao Tai. Hanya beberapa botol itu. Itu semua sisa-sisa yang aku minum. Baru beredar di pasar. Berbohong tanpa persiapan. Kamu pikir kamu siapa? Baiklah. Kalau kamu mau mencari masalah, aku tidak akan menghalangimu. Satu orang satu botol, berani tidak? Berpikir sempit. Begitu banyak orang yang makan. Tidak mungkin kita tidak membawa satu kotak. Hahaha. Kamu ini bodoh. Mengira ini beli bir. Satu kotak, meskipun mereka ada, bisa kamu beli. Chen Mengyan, kamu ini terlalu bisa berpura-pura. Akhirnya kamu yang bayar. Mofen, kamu bisa. Jangan bicara lagi. Sambil menunggu makanannya belum dibuat. Mari kita cari pelayan dan bicarakan. Batalkan saja pesanannya. Tidak berharga. Kenapa tidak makan? Aku bilang, aku benar-benar ngidam Mao Tai itu. Pelayan. Satu kotak, iya. Jangan dengarkan dia, satu kotak. Kita lihat kau bisa berpura-pura sampai kapan. Saat kita bayar nanti. Jangan berlutut di depanku, ya. Mofen. Tidak apa-apa, Mengyan. Aku bilang ya. Malam ini aku akan tunjukkan kemampuanku. Benar-benar. Pemimpi besar. Nah, kalau mau berpura-pura silakan. Tapi aku beritahu kamu. Mao Tai Handi tidak dijual secara langsung. Harus melalui lelang. Semua orang di restoran berhak berpartisipasi. Jika kamu benar-benar hebat, bawa pulang satu kotak untukku. Aku akan memanggilmu papa di tempat. Anak baik. Malam ini, papa akan mengajarimu cara menjadi orang. Malas untuk membahas denganmu. Pelayan, berapa harga awal Mao Tai Handi hari ini? 10 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Ini sangat mahal ya. Mofen, jangan bertindak bodoh.
Saya masih punya 100.000 di sini. Paling tidak, kita semua minta maaf kepada Liu Xiao. Ayo kita pergi. Bagaimana? Tidak berani lagi. Saya rasa kamu yang tidak berani sekarang. Saya tidak mungkin tidak berani. Saya menerima tawaran lelang. Baiklah. Bagaimana dengan tuan ini? Saya tawarkan 1 miliar. Haha. 1 miliar. Ini orang bodoh. Masih 1 miliar lagi ya. Apakah orang miskin ini punya 1.000 di sakunya? Itu semua jadi masalah. Saya sangat penasaran. Kenapa kalian merasa saya tidak bisa mengeluarkan uang ini? Ini masih perlu ditanyakan? Dengan pakaianmu seperti ini, kamu hanya seorang pekerja miskin. Mungkin kepalamu terpengaruh suatu hal. Di hadapan orang besar seperti kami. Pamer untuk meningkatkan harga dirimu. Betul, betul, betul. Orang miskin ini pasti sebentar lagi akan foto dan posting di WeChat. Pamer kepada teman-teman sekerjanya. Orang-orang seperti ini adalah sampah masyarakat. Harus dihilangkan. Bukankah begitu? Bagaimana dengan kami yang kerja keras? Ah, kalian semua anak orang kaya yang hanya menunggu masa depan yang tidak jelas. Bilang kamu miskin tapi masih pamer. Kamu kerja di bidang apa? Sebutkan saja. Biar kita semua dengar. Dengar baik-baik. Departemen Keamanan Grup Huanyu. Petugas keamanan. Saya kira kamu orang penting. Petugas keamanan. Hehe. Ya, petugas keamanan. Chen Mengyan. Membawa orang seperti ini ke reuni sekolah. Saya merasa malu untukmu. Sudah, tidak perlu bertele-tele dengannya. Pelayan. 1 miliar yang dia sebutkan barusan tidak dihitung. Saya akan mengeluarkan 20 juta untuk berpartisipasi dalam lelang. Liu Xiao. Tadi ada orang penting yang datang ke toko ini. Hari ini, semua mau taihan di toko ini. Dia ingin semuanya. Saran saya, Anda keluar dari lelang. Siapa orang yang begitu sombong ini? Oh, menyerah. Pelayan. Tolong beritahu orang itu. Orang lain boleh mundur, tapi saya tidak. Saya akan mengeluarkan 200 juta. Hari ini, saya sudah memutuskan untuk minum anggur ini. Mo Fen, jangan ngomong sembarangan, ya. Lelang seperti ini sekali dimulai. Tidak bisa mundur. Sekali gagal lelang, masih harus membayar ganti rugi yang selangit. Kamu akan kehilangan nyawa. Tidak apa-apa. Ini tidak perlu kamu urus. Saya hanya ingin bertanya sekali. Liu Xiao, jadi ini pengecut ya? Omong kosong. Saya akan kalah darimu. Liu Xiao, jangan terpedaya oleh orang bangkrut ini. Dia tidak takut karena tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Nyawa yang tidak berharga. Nanti saatnya, jika kita menyinggung orang penting, tidak akan baik hasilnya. Intinya dia pengecut. Liu Xiao, bukankah ayahmu di ibu kota? Wakil Direktur Tian Gongxi? Siapa yang berani menyentuhmu? Saya punya ayah yang mendukung. Dan ada Xiesa sebagai sandaran. Di seluruh Jincheng tidak ada yang bisa menggerakkan saya. Kamu tidak mampu. Orang penting itu juga tidak mampu. Tuan-tuan, orang penting itu mengeluarkan 220 juta. 250 juta. Bukankah itu hanya sebotol minuman? Ayo, orang penting itu mengeluarkan 300 juta. 310 juta. Saya juga orang penting. 320 juta. Liu Xiao, saya sarankan kamu tidak bid lagi. Menyinggung orang penting itu. Perakhirannya benar-benar tidak baik. Nah, bukankah kamu sangat pandai berpura-pura? Aku tidak sebanding dengan orang-orang besar itu. Apa aku bahkan tidak sebanding denganmu? 500 juta. Aku ingin melihatnya. Siapa yang berani sekali? Berani merebut minuman dariku di Blood Kill. Yang terhormat, Tuan Caesar. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Yudi, sangat sombong ya. Aku akan memberimu nyawa. Kamu berani menawar harga minuman padaku? Kita seharusnya tidak perlu saling membedakan. Lebih baik aku yang bayar. Aku mengundangmu untuk minum bersama. Sudah lama mendengar namamu. 500 juta ini aku keluarkan dari Blood Kill. Sajikan minumnya. Tunggu sebentar. Aku rasa uang ini. Biarkan Liu Xiao yang menangani. Dia adalah orang besar di Jincheng. Liu Zikai, apa kamu tidak mendengar? Tuan Caesar memerintahkanmu untuk membayar. Ini adalah keberuntungan yang kamu dapatkan dalam 8 generasi. Yang terhormat. Kalian salah mengenali orang, kan? Dia Mo Fen. Dia hanya seseorang yang menganggur dan menunggu mati. Kenapa aku harus mengeluarkan uang? Jika kamu berani bicara sembarangan lagi. Jin Cheng tidak lagi ada Liu Si. Zhang Lao. Mana aku punya 500 juta? Aku jujur saja. Keluarga Liuku sudah bangkrut. Makananku kali ini. Bahkan aku membayar dengan kartu kredit, Zhang Lao. Liu Xiao. Kata-katamu akan kuberikan padamu. Tidak punya uang tapi berlaga apa? Tidak punya uang. Aturan Xiesa, nyawa sebagai taruhan. Tidak. Tunggu sebentar. Ayahku masih punya beberapa tambang emas. Aku akan menyerahkan semuanya, boleh? Ah, diam. Tuan Caesar sedang memberi nasihat. Kau dengarkan sambil berlutut. Tuan Yudi, Liu Zikai ini hanya memberikan kontribusi pensiun untuk Xiesa. Bahkan tidak dihitung sebagai anggota luar. Tetapi dia mengatasnamakan kita. Menipu di mana-mana. Aku akan membuatnya menghilang sekarang. Ayo pergi. Zhang Lao. Kau benar-benar tidak bisa bersikap seperti ini padaku. Kau bahkan bilang aku anak angkatmu. Diam. Di sini bukan tempatmu untuk berbicara.
Kenapa kau masih di sini? Ah, dia yang tidak mengerti. Baiklah, aku pergi dulu. Tuan Caesar sangat menyenangkan. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Dia memang seorang Tuan Caesar yang luar biasa. Bahkan orang seperti Zhang Lao dari Xiesa harus merendahkan diri. Kakak Moven, ayo beri mereka satu kesempatan lagi. Malam ini saya bisa menemanmu. Wanita ini memiliki payudara dan bokong palsu. Saya merasa itu kotor. Dalam situasi ini, apakah mereka masih bisa membayar? Sekarang hanya ada kamu satu-satunya pria. Ada apa? Kamu. Sungguh seperti yang mereka katakan. Apakah itu bodoh tentang Caesar? Semua hanyalah omongan mereka. Kamu tidak bisa menipuku. Bahkan Zhang Lao dari Xiesa begitu mengagumkan menghormati kamu. Bagaimana mungkin identitasmu sederhana? Kenapa kamu menjauh dariku? Saya takut. Saya mendengar bahwa orang-orang Xiesa sangat brutal. Apa tujuanmu mendekatiku dan kakak Wan Qing? Apa sebenarnya tujuannya? Saya bersumpah, baik-baik saja. Selain ingin mendekati kalian, tidak ada pemikiran lain. Ternyata kamu memang ingin mendekati kami berdua. Kamu bajingan. Sebenarnya tidak hanya dua. Gu Yuxi juga cukup baik. Babi besar. Aku tidak akan memperhatikanmu lagi. Tuan Caesar, bolehkah kita bicara sebentar? Tunggu di sini sebentar. Aku segera kembali. Tuan Caesar, Tuan Yu gagal dalam misinya. Sesuai dengan aturan Xiesa, harus dihapus. Oh. Tapi aku tidak pernah mendengar dia mengatakannya. Markas besar Xiesa baru saja mengeluarkan perintah pembunuhan baru. Anda dan Tuan Yudi berada di posisi teratas. Ini mirip dengan gaya kerja Asura. Jadi, apakah kamu akan bertindak? Tuan Caesar, bawahan memilih untuk setia kepada Tuan Yudi. Juga setia kepada Anda. Seluruh divisi Xiesa di Dragon Country akan dipimpin oleh Anda. Bagus, kamu sangat mengerti. Tapi, secara permukaan, apakah bisa minta Tuan Caesar bekerja sama dengan kami untuk mempertunjukkan sebuah drama? Agar kami bisa mengumumkan kepada publik. Kami telah melaksanakan perintah pembunuhan dari markas besar. Meskipun aku tidak keberatan. Langsung berperang. Namun, rencanamu juga bagus. Biarkan Asura juga merasakan rasa pengkhianatan. Tapi, Tuan Caesar, kita tidak bisa menunda terlalu lama. Ashura sedang mencari senjata dewa di luar yurisdiksi. Bersiap untuk menghadapi Anda. Bahkan jika dia membawa sebuah bom nuklir, itu pun tidak bisa menghadapiku. Oh iya, di mana Yudi? Kenapa bukan dia yang datang memberitahuku? Tuan Yudi, dia sedikit cemburu. Malam ini harus berusaha keras lagi. Tuan Caesar, jika tidak ada hal yang mendesak, anak buah saya akan pamit dulu. Ada satu hal lagi. Jangan mengungkapkan identitasku di masa depan. Wanita saya tidak suka. Moven, tadi adalah salah paham. Saya dan Tuan Yudi salah mengenali orang. Namun, mulai sekarang, kamu tidak boleh menggunakan nama Xiesa saat beraksi di luar. Baiklah. Apa yang diajarkan oleh Zhang Lao adalah, begitu saja. Aduh, ada apa dengan nenek? Kenapa berpura-pura gila? Kenapa berpura-pura gila? Nenekku, kamu tidak pernah berkata jujur. Bahkan identitas pun palsu. Tapi Yudi itu memang aneh. Bagaimana bisa salah mengenali orang yang disukai? Dia mungkin terlalu banyak. Bingung itu juga wajar. Asalkan kamu bukan Caesar. Orang-orang Xiesa, itu sudah cukup. Kenapa? Kamu bilang, Caesar, Raja ke-8. Betapa banyak wanita cantik yang menginginkannya. Kamu malah merasa jijik. Bukan berarti jijik juga. Hanya saja, rasanya terlalu jauh dari saya. Tidak nyata. Ya, orang seperti kamu lebih baik. Meskipun biasanya nakal, agak genit, tapi juga sangat bisa diandalkan. Kamu bisa bicara. Seandainya Suan King bisa seperhatian kamu, pasti bagus. Kakak Wan King, hanya mulut pedas hati lembut. Kita keluarkan buktinya. Jelaskan baik-baik padanya. Dia pasti akan menerima kamu. Baik, kamu kembali dulu ke kantor. Sampaikan kabar baik padanya. Saya pergi dulu ya. Babak belur ini pasti pergi mencari wanita itu. Gadis ini akan tidak menghiraukannya selama seminggu. Harus menakutkan setiap kali. Caesar adalah peringkat pertama dalam daftar buronan Xiesa.
mengambil kepalamu. Bisa mendapatkan hadiah 100 miliar. 100 miliar. Begitu meremehkan saya. Tuan Caesar baru saja menjalin beberapa hubungan baru. Tidak tahu apakah kekuatannya menurun. Di atas kepala Warna ada sebuah pisau. Tuan Caesar, kamu benar-benar telah mundur. Mundur atau tidak? Nanti juga akan tahu. Apakah kamu punya tempat tinggal di Jincheng? Kalau tidak, pergi ke tempat saya. Apakah kamu ingin mati? Sudah memelihara 3 wanita cantik. Masih ingin mengincar saya. Itu saya sebut mengelola rumah tangga dengan baik. Ketiga wanita itu tidak bisa mengatur rumah. Hanya bicara besar. Sudah cukup. Cepat kembali dan temani istri besarmu. Saya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan apa? Asura segera akan tiba di kerajaan naga. Dia masih belum tahu. Divisi Shiesa di dalam negeri sudah mengkhianatinya. Kami bersiap untuk melakukan pembunuhan di upacara penyambutannya. Melakukan pembunuhan. Jangan sampai gagal. Kalau tidak, saya harus membersihkan kekacauanmu lagi. HMPH, tunggu sampai saya berhasil. Saya akan mengumumkan kepada dunia gelap. Saya adalah Nyonya Caesar. Baiklah, baiklah. Cepat pergi, Nyonya Caesar. Yo Xiao, utang 300 juta ini. Benarkah kamu yang mengembalikannya? Wan King, kamu seharusnya tahu. Di Jincheng, yang bisa membuat Long Menhui mengalah. Hanya keluarga You saya. Tadi adalah telepon ayahku yang menghubungi. Baru bisa menyelesaikan urusan ini. Terhadap anak kandung. Dialah ayah kandungmu. Telepon yang kutelpon padamu. Dasar bajingan, ini semua karena kamu. Aku belum menghitung hal ini padamu. Anak kandung ini. Bahkan berani merebut prestasi dari ayahmu sendiri. Kamu bilang utang itu akan kamu ambil kembali. Apa buktimu? Ini bukti yang kamu butuhkan. Siapa yang tidak bisa memasukkan cek? Wan King. Trik kecil semacam ini darinya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Tiger Ge dan Peng Jinlong adalah orang-orang Shiesa. Dia bisa membuat Shiesa mengalah. Apakah dia sehebat itu? CEO Su, kakak Mofen benar-benar tidak menipumu. Kakak Mofen. Apa yang kamu berikan kepada Mengian? Mengian. Dia memaksamu untuk mengatakan itu, bukan? Bukan begitu. Baiklah. Saya tidak akan bicara lagi. Mofen, bukan karena aku tidak mempercayaimu. Apa aku harus kembali? Tanyakan saja melalui telepon sendiri. Tidakkah itu jelas? Saya rasa telepon ini tidak perlu dilakukan. Tadi, Shiesa baru saja mengeluarkan surat perintah pembunuhan. Mofen, kamu ada di atas sana. Surat perintah pembunuhan berdarah. Kakak Harimau dan Peng Jinlong tidak berhak mengeluarkan. Kapan Mofen terlibat? Shiesa yang terkenal di seluruh dunia. Bagaimana bisa? Kakak Mofen baru saja. Dia baru saja berbicara dengan anggota senior Shiesa. Kakak Mofen, ketika kamu pergi saat itu, tidak mungkin kamu menggunakan nama Shiesa untuk melakukan sesuatu, kan? Hahaha. Mofen, apalagi yang bisa dikatakan? Wan King, sekarang kebenarannya sudah terungkap. Dia telah menyinggung orang-orang Shiesa. Kakak Harimau dan Peng Jinlong. Apakah masih mungkin untuk membayar uang ini? Tidak bisa dijelaskan lagi. Cukup, Mofen. Aku dulu berpikir utang itu. Kamu mendapatkannya karena kemampuanmu sendiri. Tidak kusangka kamu lagi-lagi menipuku. Wanita bodoh ini. Sungguh tidak bisa dipahami. Aku dengan susah payah membantumu. Jika kamu tidak menghargainya, tidak masalah. Lebih percaya pada sampah manusia ini. Namun tidak mau percaya padaku. Fakta jelas di depan mata. Ini adalah perjanjian pernikahan. Apakah kamu keberatan jika aku menghancurkanmu? Baik, baik. Kalau begitu, aku pergi. Harapan. Di lain hari. Di lain waktu. Jangan menyesal. Wan King. Dengan sampah seperti ini, dia tidak pantas berdiri di sampingmu. Hanya aku. Mengian, hantarkan tamu. Yo Xiao, silakan. Baik, tenangkan dirimu dulu. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Gadis kecil, berani berpura-pura dingin di depanku. Aku akan menemukanmu cepat atau lambat. CEO Su, aku rasa, kamu terhadap Mofen, apakah kamu tidak berlebihan? Kamu juga merasakannya. Mengian, apa yang baik dari pria ini? Apakah kamu mulai menyukainya? Omong kosong. Tatapanmu tidak bisa menyembunyikanmu. Tidak kusangka orang ini. Tak berselang lama, dia berhasil menipumu. Su total, saya ada di pihakmu. Menolak Mofen. Mungkin, sungguh saya yang salah. Su total, besok saya harus pergi dinas ke Sucheng. Temani saya pergi, ya. Kebetulan kita pergi bersama. Baiklah, baiklah. Aduh, wanita memang sulit dipahami. Bagaimana kalau saya kembali jadi Caesar saja? Kembali jadi Caesar. Belum habis minum segelas sudah mabuk? Mofen. Betapa kebetulan. Ayo datang duduk bersama. Aduh, Yun 11. Ini pacarmu, ya?
Tidak heran kamu tidak peduli dengan yang di perusahaan itu. Pilot dan pramugara. Yang selalu kamu abaikan. Ternyata kamu suka tipe ini. Bukan itu, sih. Dia adalah teman sekamarku. Bukankah sebelumnya dia tidak sehat? Dialah yang membantu saya sembuh. Oh, ternyata dia, ya. Jika kalian tidak bersama, kenalkan dia padaku, ya. Boleh kenalkan saya? Baiklah. Jangan mengganggu suasana hati wanita cantik. Baiklah, tampan, mari kita minum. Kalian berdua, haruskah seperti ini berdekatan? Ketika aku tidak ada. Siapa anak ini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa itu tidak ada hubungannya denganku? Jangan lupa, ayahmu masih berhutang banyak padaku. Sesuai perjanjian, sekarang kamu adalah orangku. 8. Uang itu sudah kukembalikan padamu. Itu adalah pokoknya. Masih ada bunganya. Belum lagi, ayahmu sudah pergi berjudi lagi. Kalah lagi 3 juta. Lebih baik, kamu temani aku selama seminggu. Sudah, aku akan membiarkanmu pulang. Uang kita itu? Lupakan saja. Kamu tidak tahu malu. Bukankah itu hanya seorang pramugari? Staf layanan. Layanilah aku. Siapa yang memukulku? Aku yang memukul. Agar kau tutup mulutmu yang bau. Kamu berani juga, ya. Tunggu saja. Aku akan cari seseorang sekarang. Ajari kamu dengan baik. Ayo, jangan tunggu lagi, sekarang saja. Saudaraku, aku buta terhadap hal ini. Aku salah. Ampuni aku. Botol ini belum jatuh ke kepalamu. Begitu saja jadi penakut. Panggil aku, ayah, biar aku dengar. Aku akan membiarkanmu pergi. Ayah, aku salah, tolong ampuni aku. Jangan biarkan aku melihatmu mengganggu Yunsi lagi. Aku akan mematahkan tulangmu. Aku tidak berani lagi, aku pergi sekarang. Yunsi, temanmu ternyata sangat hebat. Ini juga pertama kali aku melihatnya. Kau membuatku terkejut. Baiklah, lalat yang mengganggu sudah dibunuh. Mari kita terus minum. Oke, Yunsi. Ajak dirimu untuk bersenang-senang. Ini adalah pahlawan besar penyelamat yang tampan. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Aku tidak ingin menjadi lampu pijar bagi kalian berdua. Selamat tinggal. Moven. Villa malam ini. Hanya kita berdua. Ai, Yunsi. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Ada apa? Keder. Tidak berani. Wanita. Kau tahu kau bermain api? Dari mana kau belajar dialog itu? Sangat konyol. Baiklah. Sudah banyak minum, kita kembali saja. Belum mabuk. Apakah kau menyukaiku? Yunsi, aku. Tunggu sebentar. Aku akan mandi dulu. Apakah aku akan terlalu impulsif? Sudah lama bersembunyi. Akhirnya keluar kali ini. Kali ini saya tidak akan memaafkanmu. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu juga harus mandi. Mandi apa? Bagaimana jika kamu harus pergi nanti? Saya. Kapan saya bilang ingin pergi? Saya Gu Yunsi. Apakah saya tipe orang yang penakut? Benar-benar. Kalau begitu, saya harus mencoba keberanianmu dengan baik. Kali ini kita sudah sepakat. Hal-hal selanjutnya. Tidak boleh berubah pikiran. Moven, kamu ngapain? Kamu sengaja menakutiku. Tidak, saya hanya bercanda denganmu. Kulihat kamu memang tipe yang kuat di luar tapi lemah di dalam. Kelihatannya sangat flamboyan. Sebenarnya adalah, kamu, dengan tingkatmu seperti ini, masih berani membiarkan pria masuk ke kamarmu. Jika benar-benar bertemu dengan pria yang punya niat buruk, kali ini, ya, kamu pasti akan merasakan pahitnya. Saya hanya ingin memberi pelajaran kepadamu. Kenapa sangat menjengkelkan? Kenapa kamu masih marah? Maaf, saya minta maaf. Saya tidak bercanda denganmu. Kamu meremehkan aku, ya? Tidak, aku sudah minta maaf padamu. Sebenarnya, melihatmu seperti ini, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kamu harus mencari seorang pria yang mencintaimu. Jangan menangis lagi. Ayahku ketika aku kecil.
bersenang-senang dan berjudi. Tidak pernah peduli dengan studiku. Bahkan, sering memukul dan memarahiku. Aku sebenarnya selalu kekurangan cinta. Setiap hari, aku berpura-pura seperti orang yang berpengalaman. Aku hanya tidak ingin mereka meremehkanku. Aku juga ingin menemukan seseorang yang bisa melindungiku. Pemikiranmu ini sungguh aneh. Kamu tidak takut sama sekali menemukan orang-orang yang tidak jelas. Kamu sangat menyebalkan. Mo Fan, apakah kamu akan menikahi Suan King? Jawablah aku dengan jujur. Pertanyaan ini sangat penting bagiku. Sepertinya tidak, ya. Dia tidak menganggapku. Jadi, bagaimana dengan Chen Mengyan? Gadis itu. Ah, bodohnya. Jika menikahinya, anak-anak juga akan bodoh. Jadi, bagaimana denganku? Bisakah aku mendapatkan ketiga-tiganya? Jawablah pertanyaanku dengan serius. Yunsi, saya suka padamu. Tapi tugas saya belum selesai. Saya belum menemukan orang tua saya. Saya tidak akan menikah. Lalu, bagaimana jika kamu menemukannya? Sepertinya harus menikah dengan Suan King agar bisa menemukan mereka. Jadi, pertunanganmu dengan dia hanyalah sebuah transaksi, kan? Iya. Tapi sekarang transaksi tidak berlaku lagi. Dia telah membatalkan akta pernikahan. Jadi saya tidak punya beban lagi. Mo Fan, saya pergi dulu. Perusahaan mengatur untuk saya penerbangan internasional selama seminggu. Kamu harus menunggu saya di rumah dengan baik. Dosa yang berat. Xiao Fan, Asura telah masuk ke kerajaan naga. Hati-hati dalam segala hal. Yang perlu hati-hati adalah dia. Aduh. Mo Fan, kamu baik-baik saja. Jangan marah. Su, dia hanya mengatakan itu dalam kemarahan. Mo Fan, kamu tidak apa-apa kan? Mo Fan, kamu di mana? Mo Fan, balas pesan saya ya. Kami kembali lebih awal dari perjalanan dinas. Jika mereka menemukan kamu, maka akan berakhir. Mo Fan, kamu baik-baik saja. Jangan marah. Su, dia hanya mengatakan itu dalam kemarahan. Mo Fan, kamu tidak apa-apa kan? Mo Fan, kamu di mana? Sudah berakhir. Semalam terlalu intens. Lupa untuk membalas. Meng Yan, kalau kamu suka, pergi cari dia saja. CEO Su. Aku sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengan dia. CEO Su. Maaf. Tidak apa-apa. Aku memberimu waktu libur. Silakan pergi. Halo, apakah ini perusahaan pindahan? Saya ingin pindah dari Unshan nomor 1. Kamu tidak apa-apa kan? Meng Yan, kamu tahu tidak? Sejak yang itu kamu tendang. Kekuatanku menurun drastis, energi positifku hilang. Umurku tidak lama lagi. Apa? Mo Fan, aku tidak ingin kamu mati. Bukankah kamu bisa berubah? Kamu bisa menyembuhkan kakakku. Kamu juga harus menyembuhkan dirimu sendiri. Seorang dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Penyakitku ini, harus kamu yang mengobatinya. Aku, masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ingat, tapi itu, hanya pasangan yang bisa melakukannya. Meng Yan, apakah kamu suka padaku? Apakah aku bisa hidup, tergantung padamu. Meng Yan, terima kasih telah menyelamatkanku. Menyelamatkan seseorang lebih berharga daripada membangun pagoda 7 tingkat. Selalu merasa dikhianati oleh kamu. Saya, sang raja ke-8, tidak pernah berbohong. Ini dia lagi berbicara omong kosong. Seandainya bukan karena kakek itu, jangan biarkan identitasku terungkap. Saya akan menunjukkan kepadamu. Apa itu kekuatan sebenarnya? Jika kamu terus begini, aku tidak suka kamu lagi. Baiklah. Mo Fan, kita begini. Apakah ini hitung sebagai pacar? Iya.
Pasangan punya janji temu. Ah, gadis kecil memang merepotkan. Yudi, Yun 11. Aku sangat merindukan kalian. Kamu diam, berarti kamu tidak suka aku. Ah, tidak. Aku sedang memikirkan mau pergi kemana. Taman hiburan. Aku sudah lama ingin pergi. Ayo pergi. Yudi. Apa yang terjadi padamu? Ini orang-orang Asura. Jangan diam bodoh, cepat bantu. Sembunyi di belakangku, jangan cabut. Mofen. Saudara-saudara, bunuh dia. Mofen. Jangan anggap kamu tidak terbendung. Tuan Asura sudah masuk ke alam ilahi. Dia akan membunuhmu. Kamu mengganggu kencanku. Mofen. Kamu. Apa kamu tidak takut? Tuan Asura akan. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa kan? Hanya sedikit. Kehilangan darah terlalu banyak. Pusing. Hai, Kakak Zi. Ambil jarum Daluo Jin untukku. Xiao Fen, kamu terluka. Ah, jangan tanya, datang saja dan kamu akan tahu. Ayo, Mengian. Kita pergi ke rumah sakit. Dokter. Dokter. Aduh, bukankah ini Mengian? Kenapa kamu datang? Kenapa tidak meneleponku? Liu Yanbin. Kebetulan sekali. Bukankah kamu datang khusus untuk menemuiku? Jangan berpura-pura tinggi hati. Mofen, tolong bantu aku. Di siang bolong, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah kepala. Jika hari ini kamu berani menyentuh sehelai rambutku, kamu akan keluar dengan cara yang tidak baik. Mofen, tunggu sebentar. Dia adalah sepupu Direktur Wu. Di rumah sakit ini, dia yang berkuasa. Nona Yudi masih perlu perawatan. Kita tidak boleh menyinggung dia. Mengian, kedua orang ini adalah yang kamu bawa. Ya, temanku terluka parah. Sekarang perlu diobati. Sepertinya lukanya cukup parah. Kalau tidak akan sempat diobati. Tapi bisa sampai mati loh. Terima kasih, Direktur Liu. Mohon obati Nona Yudi. Ingin menyelamatkannya juga bisa. Janjilah padaku. Pakailah ini. Kamu seorang direktur, bagaimana bisa begitu? Menjadi dokter adalah tugas untuk menyelamatkan jiwa. Namun kamu menggunakannya sebagai ancaman. Mengabaikan nyawa orang lain. Apakah dia hidup atau mati? Apa hubungannya dengan saya? Aku sudah memberimu syaratnya. Janjilah padaku. Aku akan mengatur untukmu. Tempat tidur terbaik untuk perawatan. Perawatan terbaik di tempat tidur pasien. Jika tidak, seluruh Jincheng tidak ada yang berani merawatnya. Saya salah. Tidak berani. Seandainya saya tahu demikian, tidak perlu sampai Tuan yang turun tangan. Tuan, apa yang Anda katakan benar. Itu saya. Saya akan mencari tempat tidur untuk Anda sekarang juga. Kenapa belum pergi juga? Ayo pergi. Ya. Berani mempermalukan Tuan. Saya akan membuat kalian tidak bisa hidup atau mati. Saudara sepupu. Mereka berdua yang membuat onar di sini. Berani sekali. Berani membuat onar di rumah sakit saya. Patahkan kaki anjing mereka. Buang mereka ke dalam. Jarum emas agung ada di sini. Siapa yang berani bertindak semena-mena? Ini adalah pemilik jarum emas agung. Jarum emas agung. Saudara sepupu, kau masih menunggu apa? Cepat tangkap mereka berdua. Kenapa kamu berlutut? Diamlah, bodoh. Tahukah kamu apa itu jarum emas agung? Mewakili apa? Bukankah itu hanya sebuah jarum tua? Di bagian pengobatan TCM kami banyak. Direktur rumah sakit. Jangan biarkan seorang wanita menipumu. Dia memang menyerang sepupu saya. Apakah kamu tahu? Kamu sudah menimbulkan malapetaka besar. Kenapa tidak segera ikut aku untuk berlutut? Orang hebat ini. Aku tidak tahu kamu adalah pewaris jarum emas. Tadi aku tidak melihat dengan baik. Banyak yang telah aku langgar. Sekarang aku akan segera mengatur untuk kalian. Ruangan terbaik di rumah sakit ini. Dan rencana perawatan paling unggul. Tidak usah. Kamu juga tahu situasi sekarang mendesak. Tunggu sampai kamu mengatur semuanya. Orang itu sudah tidak bernyawa. Ini adalah jarum emas agung. Ketua Lin, apa itu jarum emas agung? Itu adalah benda suci di dunia medis. Selama orang-orang di dunia medis melihat jarum emas agung, mereka harus hormat. Anak muda, jarum emas agungmu, bolehkah aku melihatnya sebentar? Ketua Lin, kamu sebaiknya jangan mengganggu aku. Silakan lakukan apa yang harus kamu lakukan. HMPH, Ketua Lin, dia hanyalah seorang penjaga keamanan yang busuk.
Aku rasa dia tidak layak menggunakan jarum emas agung. Aku curiga jarumnya dicuri. Dicuri. Betul. Berdasarkan yang saya ketahui, orang yang memiliki jarum emas, semua harus berumur lebih dari 60 tahun. Tidak mungkin ada yang sebegitu muda. Tuan ini, kamu belum pernah melihat bukan berarti tidak ada. Moven, dia memiliki bakat luar biasa dan keterampilan medis yang hebat. Kenapa dia tidak bisa menjadi penerus jarum emas? Saya rasa dia baru sekitar 25 tahun. Begitu muda sudah menjadi penerus jarum emas. Kecuali jika dia adalah reinkarnasi dewa. Jika tidak, itu tidak mungkin. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan orang itu, sekarang saya akan berlutut di tanah, mengakui kamu sebagai guru. Hahaha, memanggil guru, kamu tidak layak. Lebih baik begini, jika saya benar-benar bisa menyelamatkan orang itu, kamu berlutut dan memanggil saya kakek. Bermain seperti ini tidak menarik. Berani tidak bermain dengan saya secara nyata? Baiklah, kamu mau bermain apa? 10 miliar. Jika kalah, beri pihak lain 10 miliar. Baiklah, kebetulan saya sedang kekurangan uang sekarang. Saya setuju denganmu. Sepupu, saya sudah bilang padamu lama sekali. Mereka tidak bisa tinggal. Kamu masih tidak percaya. Tidak salah. Panggil orang. Bunuh beberapa penipu ini. Moven, jangan pikir kamu bisa bertarung sendiri. Sudah bertindak tidak semestinya. Menyamar sebagai pewaris jarum emas, menyebabkan kematian seseorang. Mengungkap hal besar pun merupakan kesalahan fatal. Kasar dan tidak sopan. Saya semakin yakin, dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Pewaris jarum emas. Dia sama sekali tidak menyelamatkan orang. Dia jelas-jelas merugikan orang. Biarkan saya secara langsung menyelamatkan gadis ini. Benar. Ketua Lin, segera pergi ke Asosiasi Nasional. Menutup akses dokter bodong ini. Apa yang harus dilakukan? Mari kita telepon Suan King. Kapan? Saya perlu membuktikan identitas kepada orang-orang ini. Buktikan identitas. Dalam 3 napas. Dia akan segera bangun. 3、2、1。 Sangat mengganggu. Meskipun saya terluka dan pingsan, namun kesadaran saya tetap ada. Ini semua adalah kalian. Terus-menerus mengoceh, mengganggu kepala saya sehingga berdecit. Saya sekarang merasa sangat gelisah. Kebetulan ingin membunuh seseorang untuk bersenang-senang. Sudah, Yudie. Biarkan mereka selamat kali ini. Di lain waktu, biarkan mereka lebih banyak. Menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka sudah cukup. Ya, kami pasti akan berbuat baik dan berusaha menyelamatkan orang. Baiklah. Mengingat wajahmu, hari ini saya akan berbuat baik. Hukuman mati bisa dihindari. Namun, tidak mungkin lolos dari hukuman hidup. Saya ingat siapa yang baru saja berkata, selama saya bisa menyelamatkan orang tersebut, maka saya akan berlutut dan memanggilmu kakek. Saya telah menghina Taisan tanpa sadar. Saya telah menyinggungmu. Tolong maafkan saya. Sifat aslimu tidak buruk. Ingat pelajaran kali ini. Kedepannya, lakukanlah mengukur orang lain dengan standar diri sendiri dan menaklukkan orang lain dengan kebajikan. Terimalah saya sebagai muridmu, orang terhormat. Ingin mengakui saya sebagai guru? Belum pantas. Pergilah kemana kamu merasa nyaman. Baik. Ayo pergi. Sekarang giliranmu. Yo Tianjiao. Yo Xiao. Kau berutang padaku 10 miliar. Kapan kau akan mengembalikannya padaku? Saya. Apa Yo Xiao ingin berutang? Ingin mengingkari utang? Kau omong kosong. Bukankah hanya 10 miliar? Tentu saja ada di rekening Yo keluarga. Namun, itu semua telah diinvestasikan di pasar keuangan. Tunggu sampai saya menariknya kembali. Tentu saja saya akan memberikannya padamu. Baiklah, di dunia ini, belum ada yang berani berutang uang padaku. 10 miliar, memberi kamu 1 hari. Setiap hari bertambah 2 kali lipat. Kamu meremehkan aku ya? Hari ini kamu biarkan aku pergi. Ini besok. Uang ini pasti akan masuk ke rekeningmu. Baiklah, kalau begitu kamu pergi saja. Moven, kamu sedang apa? Tidak melakukan apa-apa, ayo pergi. Moven, tunggu saja. Kakak Moven, kamu hebat sekali. Kakak Moven, kamu sangat hebat. Ai, nenek, lukamu baru sembuh sudah bercanda denganku. Apakah aku hebat atau tidak, kamu tidak tahu ya. Menyebalkan. Tahu orang lain tergoda tapi terus saja bicara. Moven, kamu dengan dia. Moven, hari ini adalah kencan pertama kita. Itu, Meng Yan, jangan salah paham. Yang kami maksud adalah kemampuan bela diri. Iya, adik kecil. Kamu adalah pacar Moven, kan? Moven adalah pria yang baik. Ternyata seperti ini. Selalu merasa ada yang tidak beres denganmu.
Tidak usah membahas ini dulu, Xiao Di. Ada apa denganmu? Kenapa Blood Kill mengejarmu? Saya memang meremehkan kekuatan Asura. Rencana ini gagal, tapi kami memang berhasil melukainya. Dia sekarang sedang dirawat di Jingcheng, tapi dia bisa saja melawan balik kapan saja. Berani juga dia. Dia benar-benar berani datang. Xiao Fan, saya sudah mengirim orang-orang saya untuk mencari pembunuh di seluruh kota. Dendam keluarga Mo tahun lalu harus dibalas. Kakak Momo, suruh orangmu kembali. Mereka bukan tandingan Asura. Tapi, bagaimana saya bisa membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian? Tenang saja. Meskipun dia memasuki alam dewa, dia tetap hanya seorang yang kalah. Mo Fan, meskipun saya tidak mengerti, tapi saya merasa bahwa itu apa ya? Asura. Sepertinya dia sangat kuat, sangat berbahaya. Apakah kamu ingin bersembunyi? Saya bersembunyi, lalu bagaimana bisa melindungi kalian? Mo Fan. Semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawab. Kalian berdua pelan-pelan ya. Aduh, ginjal naga tidak bisa ditekan lagi. Mo Fan, jangan melakukan hal-hal buruk ya. Siapa yang akan menyelamatkanku? Kenapa semua orang mau bersamanya? Apa mungkin? Sungguh, itu kesalahanku. Ah, ginjal naga, ginjal naga. Semuanya salahmu yang membuatku mendapatkan 3 pembunuhan semalam. Mo Fan, saya yang bertanggung jawab. Kita, bisakah aku bangkit dulu? Sudah berapa jam ini? Tidak bisa. Aku tadi malam mabuk. Kau sangat jahat. Kau sebaiknya tetap berlutut di sini. Kalian berdua tertawa apa? Menikmati penderitaan orang lain? Ya. Tak kusangka kau masih percaya ini. Haruskah aku mengganti gaya? Mo Fan, kau akhirnya memberiku kesempatan, kakak. Ah, penjahat dalam rumah sulit diwaspadai. Bagaimana aku harus menjelaskan pada orang tua? Kau segera akan dikejar oleh 2 ahli alam dewa. Bersama-sama mengejar. Kau sebaiknya pikirkan dulu. Bagaimana untuk bertahan hidup? Asura lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kau harus hati-hati. Sebenarnya dibandingkan dengan dia, aku lebih takut yang satu lagi. Siapa? Dia. Wan King, kamu sudah lama tidak datang ke sini. Saya datang. Hanya ada urusan resmi. Ingin menemui dia. Bukankah semua sudah membatalkan pertunangan? Yao Tianjiao menelepon saya. Dia mengatakan bahwa malam ini ada jamuan makan. Dia bahkan menyebutkan namamu secara khusus. Memintamu untuk ikut juga. Dia bilang akan mengembalikan uangku, tapi sekarang tidak ada kabar. Sudah berutang lagi. Jangan banyak bicara, ayo kita pergi. Oh, Presiden Su, Kak Mo. Akhirnya datang juga. Silakan duduk, silakan. Yousa, saya juga sudah datang. Lihat, uang yang kau utang padaku. Bagaimana persiapannya? Tentu saja. Namun, hari ini saya mengundang seorang teman khusus. Kamu tidak keberatan bergabung, kan? Tentu saja tidak keberatan. Tamu mengikuti kemauan tuan rumah. Erlong, keluarlah. Mari saya perkenalkan. Ini adalah Tuan Erlong. Dia juga seorang ahli. Kak Mo, ketika ahli bertemu dengan ahli, apakah kita bisa minum sebentar? Baiklah. Hanya wanita yang minum anggur merah. Kalau mau minum, minumlah vodka. Jangan dengarkan dia. Ini berkaitan dengan minuman yang bisa berbahaya. Tidak apa-apa. Tuan Erlong datang dari jauh. Permintaan ini. Bagaimana bisa tidak puas? Ayo mulai. Sangat berani. Mo Fan, jangan minum lagi. Jika minum lagi, benar-benar akan ada masalah. Nakal. Kamu. Jika tidak bisa, serahkan saja. Saya berkata, Yo Xiao. Saya datang juga. Minum juga. Kamu berhutang padaku. Apakah saatnya untuk membayar? Mengembalikannya padamu. Mo Fan. Orang ini adalah juara yang saya pilih dari negara naga. Juara yang terpilih. Tuan Long. Hari ini. Akan menjadikanmu
Tidak menyangka bahwa kamu ini benar-benar datang ke pesta. Jadi jangan pergi hari ini. Wan King. Dan kamu juga. Kamu ini memberikan wajah, tetapi tidak tahu malu. Hari ini, saya akan melakukannya di depan dia. Yo Tianjiao, kamu berhutang padaku. Apakah kamu tidak ingin membayar? Hahaha. Saya hari ini tidak membayar, lantas bagaimana? Erlong, hancurkan dia untukku. Nakal. Di bawah kedua tinju besi ini, sudah ada 126 nyawa. Kamu akan menjadi yang ke-27. Sudah selesai. Giliran saya. Jangan datang ke sini. Saya adalah anak tertua Yo. Kamu mau membunuhku. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ingin selamat itu sangat mudah. 500 juta untuk hidup. Tambahkan 10 miliar yang kau berutang padaku sebelumnya. Aku akan menghapus satu angka nol darimu. Beri aku 20 miliar. Bukankah ini sangat menguntungkan? Bukan, Moge. Bagaimana caramu menghapus angka nol ini? Apakah aku tidak lulus SD? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangan. Aku akan bayar. Seharusnya seperti ini lebih awal. 20 miliar ini. Baik, aku terima 20 miliar ini. Kita sudah bersih ya. Bukankah itu 10 miliar? Yang kau berutang padaku sebelumnya. Tenggat waktu 1 hari baru saja tepat. Totalnya 20 miliar. Berikan uang itu padaku. Jadi, begitukah kau mengambil uang Yo Tianjiao? Ayahnya Yo Delong. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Yo Delong. Nama itu terdengar familiar. Siapa dia? Itulah dia. Anaknya. Bagaimana keadaan, dokter? Dokter, apakah anakku parah? Oh, pasien mengalami banyak cedera di seluruh tubuh. Kaki kanannya mengalami patah tulang yang menghancurkan, disertai dengan gegar otak ringan. Siapa? Siapa yang melakukannya? Aku akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Itu dilakukan oleh orang-orang grup Huanyu. Grup Huanyu. Itu dilakukan oleh gadis bernama Su. Dia adalah pengawal Suan King. Sepertinya keluarga Yo saya sudah terlalu rendah hati dalam waktu yang lama. Apa ini? Kucing atau anjing? Mereka sudah menculik saya. Ayo pergi. Pergi minta Asura datang. Ayah. Saya Yo Delong. Datang untuk meminta pertemuan dengan Asura. Dia hanya memberi Anda 10 menit. Segera masuk dan manfaatkan waktu. Baik. Asura, saya datang. Katakan saja. Ada urusan apa dengan saya? Asura, Anda harus membantu saya. Anakku dipukul oleh orang-orang grup Huanyu. Dia terluka. Mereka juga memeras saya 20 miliar. Anda harus memutuskan untuk saya. Suan King. Dia memiliki seorang pengawal yang hebat. Asura, bagaimana Anda tahu? Saya akan membunuhnya. Ada apa, Su? Kenapa terburu-buru memanggil saya? Anda tampil baik belakangan ini. Saya mengundang Anda makan. Saya tidak bisa. Masih marah, ya? Pergi. Benar-benar saling menundukkan satu sama lain. Moven, kamu mau bawa aku kemana? Akan membawamu pergi. Tempat yang baik. Ini adalah tempat yang kamu bawa aku. Betul, tidak salah lagi. Apa kamu yakin makanan di sini bisa dimakan? Omong kosong. Ini adalah salah satu dari 3 pasar malam besar di Jincheng. Tentu saja bisa. Ada apa? Bagaimana kalau kita pulang saja? Tidak bisa. Lengket dan sangat tidak nyaman. Tuh balik. Tidak boleh melihat. Ayo, ganti. Terima kasih atas hadiah dari istri. Hari ini Yunsi kembali. Malam ini kita kebetulan berkumpul. Sayang, kamu menganggap semua orang sebagai keluarga, ya? Siapa yang menganggapmu sebagai keluarga? Jika bukan keluarga, lalu apa? Menyebalkan. Cepat, berkendara. Baiklah. Tidak baik, sayang, cepat pergi. Ini. Apakah rumah ini sudah dibobol pencuri? Sungguh menarik. Ini adalah pertama kalinya bagiku.
Dipanggil pencuri oleh orang lain. Asura, kamu mencari kematian. Kakak Moven sudah datang. Tunggu saja kematianmu. Caesar, aku telah memasuki alam dewa. Menurutmu, siapa yang akan mati? Caesar, penguasa dunia kegelapan. Sudah saatnya untuk mengganti. Ini adalah pasukan elit yang saya bunuh. Mereka adalah orang-orang yang melawan 100 dengan 1. Naik. Apa? Kekuatan dia bahkan tidak kalah dari alam dewa. Ini baru pantas menjadi lawanku. Maaf, adalah kamu. Tidak layak. Naga. Kekuatan naga sejati. Tidak berguna. Caesar, kamu pasti mati hari ini. Alam dewa turun tangan. Langit runtuh dan bumi hancur. Moven, kamu pasti mati. Moven. Tuan Asura, kamu. Kalian berdua tidak bisa menyelesaikan urusan. Sampah yang hanya bisa merusak. Melayani saya. Itu adalah kehormatan kalian. Asura, sekarang kamu tampaknya sendirian. Jangan terlalu bangga di sini. Saya adalah seorang yang kuat di alam dewa. Untuk menghadapi kamu. Cukup. Tidak mungkin. Kenapa kamu masih ada? Guru. Bocah bau. Bahkan tidak bisa melindungi wanita. Bagaimana guru bisa merasa tenang? Ai, guru. Kenapa kamu membunuhnya? Saya ingin bertanya padanya. Tentang kejadian pembantaian keluargamu dulu. Ini bukan hal yang perlu dibicarakan dengan terburu-buru. Cepat lepas ikatan mereka. Ai, benar-benar. Senior, Anda sabar sebentar. Kami biasanya tidak minum teh. Saya minum yang putih. Guru, bagaimana dengan saya? Sudah menyelesaikan perjanjian pernikahan. Dan telah melampaui target. Sekarang Anda bisa memberitahu saya. Tentang keluargamu. Dan juga tentang keberadaan orang tua saya. Ai. Sebenarnya semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Blood Killing. Apa yang kamu katakan? Secara spesifik. Tanya saja pada ayah ibumu. Orang tua yang menyebalkan. Jadi, saya sudah repot-repot setengah hari ini. Kamu bahkan tidak memberitahuku apapun. Orang tua saya sudah hilang berapa tahun. Masalah ini, saya juga tidak tahu. Mereka di surga. Apa? Mereka telah menjadi dewa. Apa? Xiao Fan. Kamu harus tahu, di atas dunia para dewa. Kamu bisa melompat menjadi dewa. Menuju dunia lain. Ini terlalu berlebihan. Orang tua yang menyebalkan. Kamu bahkan sudah menipuku selama ini. Lepaskan. Saya tidak seperti itu. Kamu bisa cepat maju seperti ini? Jadi, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Kamu bahkan rela mengorbankan kakak Momo. Wanita dewasa tidak bisa ditahan.